Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di sharing session bersama Hike Indonesia. Ini agenda setiap pekan ya, sepekan sekali, di mana di malam Senin malam ya, Senin malam Selasa. Tidak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para pengikutnya, kepada sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk dalamnya. Amin ya robbal alamin. Oke, maaf ya. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali sharing session bersama Hike Indonesia. Untuk malam hari ini, seperti yang teman-teman yang udah join udah tahu ya, apa pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi izinkan kami menjelaskan sedikit kembali apa yang akan kita bahas terkait dengan malam hari ini. Oke, kalau di poster buat teman-teman yang udah join di grup ataupun teman-teman yang lihat di IG-nya Hike Indonesia ya, itu udah ada kelihatan gitu ya terkait dengan apa yang bakal dibahas, yaitu terkait dengan standar tok-tok ya di ini ya, manusia standar tok-tok itu di preset sedikit yang pastinya kita bakal ngebahas tentang itu pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya nggak bakal sendirian, saya akan ditemenin oleh teman-teman saya yang itu yang pertama itu ada Mas Bintang. Oke, boleh lambaikan tangan ataupun on mic Mas Bintang, boleh udah Halo, join ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu Mas Bintang dan satu lagi ada Mas Gio. Oke, boleh disapa dulu Mas Gio. Halo, Oke. Assalamualaikum. Oke. Mungkin sebelum kita mulai teman-teman, buat teman-teman yang udah join, boleh dikabarin dulu teman-teman yang ada di grup ataupun teman-teman yang nggak di grup juga boleh dikabarin, boleh di-share link Zoom-nya ya teman-teman, karena link Zoom-nya itu bebas share gitu ya. Karena ini terbuka untuk umum teman-teman. Oke, kemudian sebelum kita mulai juga, mungkin dari teman-teman yang udah join, ada yang belum kenal dengan kami bertiga gitu ya. Karena di Hike ini bukan terlalu orang yang terkenal, bukan orang yang terlalu terkenal di Hike gitu ya. Jadi perlu perkenalan dulu gitu ya. Oke, kalau dari saya sendiri di Hike, saya lagi nge-branding diri saya dengan nama panggilan aja gitu ya. Panggilan saya sebagai Hyung Praka di sini akan menemani teman-teman untuk sharing kita pada malam hari ini. Dan mungkin teman saya, mungkin Mas Bintang dulu deh, perkenalan dulu deh. Boleh Mas Bintang, perkenalan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Mas? Suara saya. Aman, aman. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Syaputra. Saya mahasiswa di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Jurusan Oke. Arab, umur baru 20. Masya Allah, lengkap sekali ya. Oke, siap Mas Bintang. Siap, siap. Makasih Mas Bintang. Oke, lanjutnya mungkin Kak Gio nih. Silakan Kak Gio. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Perkenalkan, nama saya Gio, umur baru 24, kesibukan serabutan, Selalu freelance, merendah freelance. ya. Oke, oke, gitu. Itu dia Mas Gio ya. Kak Gio aja ya manggilnya ya. Ya, Mas Manggil Gio, Kak Gio aja. jangan Mas Gio sih sebenarnya. Siapa, siapa? Eh, Mas Gio aja lah. Oke, senyaman mungkin ya, senyaman mungkin ya. Ya, ya. Oke, itu dari teman-teman saya, ada Mas Bintang yang masih mahasiswa gitu ya. Kemudian ada Kak Gio juga udah kerja gitu ya. Nah, kemudian saya juga masih mahasiswa. Oke, buat teman-teman yang udah join, mungkin pada malam hari ini kita bakal ngebahas tadi manusia standar tok-tok gitu ya. Nah, pada malam hari ini untuk sharing session pada malam hari ini ada sedikit berbeda. Kalau sharing session kayak biasanya tuh ada host, kemudian ada pemateri yang menyampaikan materinya, kemudian di sesi akhir itu ada sesi tanya jawab. Nah, untuk pada malam hari ini kita sedikit berbeda teman-teman. Jadi kita lebih banyak interaksi antara pemateri dengan teman-teman audiens yang mendengarkan. Jadi di sini kami bakal mungkin kami bakal mengasih video yang menampilkan
gimana tren-tren ada di TikTok gitu ya. Nah, buat teman-teman bisa nanti memberikan komentar terkait dengan video yang kami tampilkan. Kemudian juga kami juga bakal menyampaikan pendapat kami terkait dengan video itu. Nah, teman-teman di situ kalau ada pertanyaan langsung aja bertanya. Jadi untuk sesi tanya di akhir itu kita tidak akan buka di akhir, tapi teman-teman bisa langsung nanya ketika selesai ada kami menyampaikan pendapat kami terkait dengan apa yang bakal kami sampaikan nantinya. Jadi teman-teman bertanya-nya itu bukan di akhir ya. Nanti teman-teman bebas bertanya kapan aja. Kami akan selalu cek di kolom komentar untuk teman-teman yang bertanya. Gitu ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk sharing session pada malam hari ini juga teman-teman enjoy aja karena kita di sini bukan kayak formal banget gitu ya, bukan kayak kajian yang formal banget. Jadi kita sini enjoy aja buat teman-teman mau sambil ngemil boleh, mau sambil rebahan boleh, tapi tetap menyimak teman-teman, jangan sampai rebahan sampai tertidur gitu ya. Takutnya nggak nyimak kalau tertidur ya. Kemudian teman-teman juga boleh sambil ngemil, sambil minum, jadi nggak usah terlalu kaku. Kemudian kita enjoy-enjoy saja ya teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk kita sharing sesi kita pada malam hari ini terkait dengan manusia standar TokTok ya. Tadi ketiga pembicara kita atau ketiga pemateri kita pada malam hari ini udah memperkenalkan diri teman-teman. Mungkin kita perlu tahu nih teman-teman di sini dari mana aja nih, coba-coba ya. Boleh tulis di kolom komentar teman-teman dari asalnya kok dari mana. Kebetulan kami bertiga yang bakal sharing sama teman-teman pada malam hari ini itu dari Palembang semua teman-teman. Nah silakan tulis di kolom komentar asal kotanya dari mana. Oke, Karawang. Oke, ada yang dari Karawang. Mbak Tata ya. Woi, Oke, jauh nih. Yang lain gimana nih? Boleh tulis di kolom komentar teman-teman dari mana. Mungkin ada yang sekota. Jangan serumah ya, sekota aja ya. hai, Nah, ini kayaknya bohong. jauh-jauh semua nih. Jakarta, Dari Tulung dari Sekayu ada nggak dari Sekayu? belum ada nih, belum kelihatan nih kayaknya. Oke, yang lain kan? Wah, Jakarta 2 orang. Oke. Oke, yang lain gimana? Berarti rata-rata kita nih nggak ada sekota ya. Jadi Palembang, Jakarta, Oh, Jatim, jadi lebih Karawang. lebih lebih enjoy kan? Iya, Nggak kenal, nggak ketemu. biar kenal ya, biar lebih banyak lagi relasinya ya teman-teman. Oke, boleh teman-teman kalau mau menuliskan asal kotanya ya, di ini. Orang Sunda asli. Oh, usah. Oke, siap. Oh, siap. Ada ini ya, ada nama orang itu baru ya. Usah, orang Sunda asli ya. Oke, siap Mbak Eva. Oke, pada malam hari ini. Sunda. Oke, mungkin untuk membuka sharing kita pada malam hari ini, saya akan coba sedikit share screen ya teman-teman. Mungkin kami sebelum memulai Zoom pada malam hari ini tuh, kami tuh udah nyari-nyari tuh terkait dengan tren-tren apa sih yang ada di TikTok gitu ya. Mungkin bisa kita komentarin, kemudian teman-teman juga bisa Kayaknya menyampaikan pendapatnya. Kenapa? ini aja nih, share videonya di agak akhir aja. Untuk di awal nih, mungkin kayak Apa tuh? dijelasin dulu apa itu terkait materi Oh ya, standar oh iya TikTok. ya sebenarnya tentang ini ya standar teknonya ya. Ya, Oke. Ini boleh disebut nggak sih nama itunya? Aku takut-takut ini sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita nyebut tok-tok aja ya. Jangan ini ya, sampai tersebut ya. oh iya. Ya. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin dari teman-teman sebelum kita mulai ngeliat video yang bakal kita lihat gitu ya. eh, Terkait dengan standar tok-tok gitu ya. Standar tok-tok. Mungkin ada teman-teman sini ada yang relate gitu ya. Suka ngelihat tren-tren ada di tok-tok. Atau mungkin teman-teman sini nggak pernah nih ngelihat tren-tren yang ada di tok-tok. Atau nggak main nih. Kita coba tanya dulu nih. Ada nggak yang mungkin sering ngelihat ataupun nggak pernah ngelihat nih tren-tren yang ada di TikTok, di TikTok ya gitu ya. Ah, gila. Silakan ditulis di kolom komentar. Gimana? Nggak main TikTok. Oke. Nah kan ada juga nih yang nggak ikutan. Nah, Mbak Lulu nih nggak ikutan atau memang nggak tahu nggak main nih atau nggak tahu trennya gitu. Kalau nggak ikutan sih biasanya tuh tak ada trennya kemudian ngelihat gitu ya, tapi nggak mau ikutan gitu ya. Teman-teman yang lain gimana? Ada nggak teman-teman di sini Atau yang mungkin atau pengguna yang cuman upload doang gitu. nah, ada teman-teman yang gunain TokTok tuh cuman untuk scroll-scroll aja, kemudian nggak ngikutin trennya gitu. Coba tulis di kolom komentar. Ada yang nggak main TokTok nih sama sekali nih Mbak Tata ya. Oke, bagus tuh. Bagus nih. Tapi nggak apa-apa. Yang lain gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Karena banyak sekarang itu tren-tren yang bahkan dijadiin sebagai kalau nggak ikut tren itu tuh
kayak kita tuh kurang update gitu ya. Nah, itu yang bakal kita bahas pada malam hari ini. Gimana tuh? Teman-teman ngikutin nggak nih? Kalau nggak ngikutin juga boleh ditulis di kolom komentar. Silakan. Teman-teman tuh ngikutin nggak tren-tren yang ada di TikTok, di sosial media lah, bukan TikTok aja deh. Mungkin ada di IG juga, tapi kalau tren-tren tuh biasanya di TikTok ya. Oke. Atau enggak Anda, gini aja Mas, gini aja Hyung, atau enggak gini aja, kita satu-satu kasih tanggapan gimana pendapat Mas Bintang, pendapat hmm. Hyung, standar TikTok tuh maksudnya apa gitu. Oke, langsung bahas yang itu ya. Nah, Oke, kalau gitu dari Mas ya. Bintang ya. Hmm. Oke, gitu ya. Oke, nggak apa. Tadi ada beberapa teman-teman yang mungkin ini yang komentar nih nggak ngikutin sama nggak main TikTok nih, bahkan ya di di Ya, di kolom komentar. Tapi mungkin teman-teman yang udah join ada juga yang mengikutin gitu ya, sampai-sampai mengikuti tren-trennya gitu ya. Kalau dari aku pribadi terkait dengan tren-tren yang ada di TikTok gitu ya, terutama ada standar-standar kayak konten-konten yang membuat standar kayak gimana sih suami idaman menurut kamu gitu ya. Mungkin teman-teman pernah lihat gitu ya. Ada konten yang menjelaskan kayak bertanya sama orang lain gitu ya, bertanya sama eh, kayak lawan jenis gitu ya. Kemudian nanyain gimana menurut kamu standar suami yang cocok untuk kamu di tahun ini gimana gitu ya. Pokoknya konten-konten nah, kayak gitu lah, yang bawa standar kayak gitu ya. Nah, yang itu kalau sayangnya sih ya itu mungkin kalau dari si pembuat konten itu kayak membuat konten tuh biar seneng-seneng aja gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang mungkin ngelihat itu, wah ini bener banget nih, aku banget gitu ya. Bahwa relate suami ya, relate. ya, ada yang relate gitu ya, ada yang relate mungkin teman-teman yang nonton itu ada yang relate sampai-sampai dia tuh ngeliat, oh suami aku berarti harus gini nih, orang ini juga ada gitu ya. Ternyata dia tuh ngelihat dari konten itu dia mengambil standar-standar itu nih. Nah, yang itu yang harus kita hindari teman-teman. Jadi kalau ngelihat standar-standar konten-konten yang kayak gitu, yang harus kita hindari itu terlalu mengedepankan konten-konten yang berbau untuk orang lain tuh membuat standar baru gitu ya teman-teman. Standar baru yang sehingga orang tuh otaknya tuh cuman ngalur aja teman-teman. Nah, yang itu yang harus kita hindari teman-teman. Hmm. Mungkin teman-teman di sini kalau Ya, kayak saya lihat di komentar tuh nggak ngikutin, jadi nggak banyak yang relate ya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada juga teman-teman yang gabung sini ataupun teman-teman yang nanti ngelihat video ini setelah nanti diupload di YouTube itu ada juga yang relate gitu ya teman-teman. Yang ngelihat konten-konten kayak gitu, kemudian menjadikan itu sebagai standarnya gitu ya. Terutama yang tadi, kalau di FYP aku sih sering gitu juga ada yang bertanya terkait dengan calon suami idaman mungkin gitu ya. Mungkin itu ada ya. juga ya ada ya. Ada gitu ya. Kalau teman-teman mungkin Harusnya nggak pernah gitu. harusnya Apa? antum jawab. Harusnya Nah, antum jawab. Standar suami idaman itu kayak saya gitu. oh, Ya. sayangnya saya nggak buka ya. Nggak terlalu ini. Oke. Berarti ini Mas Bintang. Nah, Mas Bintang coba, Mas Bintang, gimana nih menurut Mas Bintang standar tok tok itu gimana? Ya, oke. Jadi kan ini sekarang lagi banyak banget ya Mas ya di Ya. sekarang ini standar TikTok. Dikit-dikit dari perilaku keseharian harus eh, berstandar TikTok. Nah, ini ada beberapa memang yang membawa manfaat bagi kita, tapi kebanyakan itu memberikan dampak buruk. Bahkan yang sampai saat ini yang terbesar itu adalah kasus KDRT. Ya, karena TikTok, Mas. Karena pengaruh standar TikTok. Jadi pakaian harus pakai standar TikTok. Oh, kamu ini kok nggak kayak anak-anak TikTok pakaianmu. Nah, jadi sehingga orang-orang yang dibilang kayak gitu tuh merasa kayak, oh iya aku nih harus kayak gini ya. Akhirnya apa? Yang seharusnya perilaku kita tuh wajar-wajar saja atau ya nggak bermasalah karena tidak mengikuti standar TikTok, jadi dianggap kamu ini bermasalah, kamu ini ketinggalan zaman. Sehingga apa? Membentuk pola pikir masyarakat Indonesia itu saat ini berstandar ke TikTok. Tok, tok, oke. Aku nih, gantian. Oke, gitu ya dan bintang. Oke, lanjut ke Gio nih. Tapi kalau emang dilihat ya,
makin ke sini standar hidup orang-orang khususnya di Indonesia ini memang sedikit banyak udah mulai absurd ya. Ya salah satu sebabnya tontonan dari media sosial, dan yang paling parah memang eh, TokTok ini kan. Bahkan eh, ada yang bilang tuh gara-gara TokTok ini orang yang bodoh bisa bersuara keras dan orang yang pintar belum tentu bisa bersuara keras. Dan emang kalau dari beberapa konten ya, beberapa penelitian itu pengguna aktif di TokTok ini memang rata-rata orang-orang yang berpendidikan rendah gitu. Bukan maksudnya merendahkan ya, tapi bisa dilihat dari kolom komentar itu kan banyak banget gitu. Orang-orang mudah banget menyimpulkan ketika konten itu FYP dan relate, langsung oh iya bener nih, sesuai banget dengan aku. Padahal itu kan kita nggak tahu kan latar belakang yang membuat konten itu karena apa, gimana latar belakangnya. Bisa jadi cuman gara-gara apa ya, karena trennya begitu dia ngikutin doang sehingga orang banyak komen. Nah dari situ memang benar-benar bahaya ya. Bahkan si Raymond YouTuber itu pernah aku nonton, katanya kalau keseringan scroll TikTok itu bisa menurunin IQ. Dan di beberapa Iya. negara bahkan aplikasi TokTok ini di-banned ya, kayak di Amerika kan. Terus ya memang kalau kita lihat di FYP itu kan banyak banyak sekali konten-konten yang memberikan standar kayak misal di usia ini minimal harus punya rumah yang besar gitu, atau eh, di usia ini udah nikah harus punya pasangan yang cocok lah dan lain sebagainya. Betul. Atau yang lagi tren ini konten-konten skincare, boro-boro mau skincare ya, bisa makan aja udah alhamdulillah kan kita ini kan. Tapi memang makin ke sini standar TikTok ini memang makin bahaya. Bukan tentang anak muda kan, yang kemarin-kemarin itu viral tentang emak-emak ya, emak-emak yang curhat kalau dia itu punya masalah dengan suaminya. Sehingga di kolom komentar dan viral kan, minimal kalau mau nikah tuh harus kaya lah. Jangan cuman Iya, maaf, 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 jangan cuman mau kondo gitu kan katanya kan. Nah itu parah. Jadi kita-kita yang bujang ini kan agak gimana gitu kan. benar-benar benar. Oke. Oke, itu dari Mas Gio nih. Oke, mantap, mantap. Oke, itu dari Mas Gio dan Mas Bintang ya, teman-teman. Oke, itu kalau dari kami bertiga tuh ngelihat dari standar TokTok, terutama tren-tren yang saat ini ya, teman-teman. Nah, itu yang bakal Hmm. kita bahas pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang pengen mengemukakan pendapat gitu ya terkait dengan standar TokTok yang mungkin saat ini tuh lagi banyak sekali konten-konten yang membuat standar-standar baru gitu ya. Nah, itu boleh teman-teman tulis di kolom komentar juga. Oke, sebelum itu mungkin kita coba ini ya, coba nonton video dulu buat teman-teman, boleh nanti disimak. Hah? Kondo apa? Oke, bukan kondo Mbak, Mbak Eva ya. Ini maksudnya tadi itu. Skip, 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 skip. Kondo itu Nanti kayak tadi mau kondo itu kayak Modal modal konsisten doang. konsisten benar ya, benar. konsisten doang. Ada mau-nya Pak, mau kondo bukan kondo aja Pak ya. Ya, nanti boleh Mbak search aja di mungkin di Google ya biar nggak terlalu ini, biar nggak tahu sendiri gitu ya, mencari tahu. Oke, mungkin kita lanjut ke ini ya teman-teman. Kita lanjut ke nonton video dulu. Teman-teman boleh langsung mengemukakan pendapat ataupun memberikan pendapat ataupun saran gitu ya terkait dengan konten-konten ataupun video yang bakal kita lihat pada selanjutnya. Oke, mungkin aku coba share dulu ya. Muncul nggak ya? Coba ya. Ini aku download jadi aku bukanya manual nih. Nih muncul nggak?
Gimana? Masih loading. Masih loading ya? Eh, hitam ya. Nah, muncul ya. Boys. Muncul kan? Muncul. Muncul Tapi kan belum video play. ya. Play. Iya, muncul ya. Ini konten pertama. Kita coba lihat. Bisa nggak? Agak ngeri ya konten satu ya. Oke, tapi muncul dan jalan nggak videonya? Jalan, cuman suaranya agak kurang jelas dan putus-putus. Oh, itu tadi lagu-lagu aja sih, lagu ya Velocity ya. Aku nggak tahu itu Oh. tren apa. Yang pasti kalau orang nyebut, kalau aku search itu kan aku search konten tren aja kan. Jadi yang muncul juga kayak gitu banyak kan dari konten-konten yang tren-tren yang Intinya itu. Jadi, kayak tren joget-joget gitu kan. nah iya, kebanyakan kayak gitu Betul. semua. Tapi yang aku ambil yang cowok aja biar enak kita lihat gitu ya. Oke. Iya benar. Oke. Tadi kalau kita ngelihat dari konten yang pertama tadi, mungkin teman-teman yang ada yang udah join pernah ngelihat konten-konten kayak gitu ya. Terutama yang pastinya cewek sih yang sering buat kayak gitu. Kalau yang cowok tuh Sering. jarang, tapi karena tadi aku lagi nyari untuk di-share ke teman-teman, jadi aku nyari yang cowok aja gitu ya. Tapi kebanyakan cewek yang buat konten-konten kayak gitu, yang di mana tren-tren kayak gini tuh dijadiin kayak standar mereka, kalau nggak ngikutin tuh mereka tuh ketinggalan gitu. Nah, itu yang Iya. harus kita minimalisir, yang harus kita hindari teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngelihat, oh tren-tren kayak gini harus aku ikutin nih. Kalau nggak ngikutin nanti aku dibilang nggak update gitu ya. Nah, jangan sampai teman-teman tuh ke bawah ataupun terbawa arus ke omongan orang yang kayak gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang nggak ngikutin ataupun mungkin teman-teman yang nggak pernah FYP-nya mungkin nggak pernah kayak gitu ya. Tapi kan FYP Oh iya. sama algoritma di TikTok itu kan terkadang tuh muncul hal-hal yang mungkin random juga teman-teman. Nggak mesti yang mungkin ada juga yang konten-kontennya itu sesuai dengan apa yang sering kita lihat, mungkin juga eh, sampai-sampai yang sering kita tonton gitu ya. Tapi kalau teman-teman sering buka TikTok itu teman-teman nggak menutup kemungkinan bakal nemu konten-konten yang kayak gini juga. Karena tren-tren kayak gini itu bakal nembus algoritma teman-teman yang cuman scroll-scroll aja gitu ya. Jadi konten-konten kayak gini tuh pasti teman-teman tuh pernah lihat minimal ya. Minimal teman-teman tuh pernah lihat, dan kalau teman-teman nggak sampai mengikuti konten-konten kayak gini, alhamdulillah banget gitu menurut aku. Nah, kalau mungkin Mas Bintang nih ngelihat konten tren kayak gitu gimana nih? Kalau kita secara laki-laki Mas ya kayak agak risih aja liatnya. Kalau yang itu cowok gitu. Nah, apalagi kalau yang cewek, kan sedangkan cewek aja yang sudah menutup aurat kan kadang masih masih mending Mas ya. Apalagi yang mereka sengaja terbuka, kemudian kayak gitu seolah-olah mereka itu memamerkan, oh ini loh dirinya, ini loh badan dia. Jadi seolah-olah kayak, kalau bahasa ya mohon maaf kasar mas ya, kayak sengaja pengen pencitraan ke cowok. Pasti target mereka tuh ditonton oleh cowok kalau yang cewek, dan kalau yang cowok pasti pengen ditonton oleh cewek. Jadi kan kayak gitu. Jadi kalau menurut saya ya dari segi etis pun kurang bagus kayak gitu, apalagi dari segi nilai agama kan, dari syariat Islam. Nah, sedangkan itu sekarang ini dijadikan tren. Kalau nggak kayak gitu, diomongin kudet lah, diomongin alay lah. Kalau nggak mau kayak gitu. Ya, Oke, betul. betul. Kalau dari Kak Gio nih gimana nih ngelihat tren-tren kayak gitu? Ya, sangat sangat miris ya. Apalagi cowok gitu kan. Cowok itu kan kalau kita lihat eh kalau kita lihat orang-orang yang terdahulu kan, mana ada yang joget-joget nggak jelas gitu. Ya, apa itu manfaatnya gitu kan? Pamer-pamer badan, apalagi yang badannya sterek-sterek gitu, caper kan. Ya itu sangat, bahkan aku pernah ketemu anak kecil ya, dia tuh lagi ikutin tren Velocity, dan aku kan nggak terlalu tahu kan, sampai dikatain
Masa sih nggak tahu velocity? Masa sih nggak apal gerakan velocity? Sampai di standarin gitu kan? Saking emang udah agak melencengnya kan? Bahkan di sekolah-sekolah, guru-guru honorer itu kan, guru-guru yang pakai seragam baju-baju tuh ngajakin anak-anak muridnya joget-joget, itu sudah sangat melenceng gitu kan? Kalau sampai kita ngikutin tren-tren yang ada di TikTok, itu udah bener. Oke gitu ya. Berarti nggak menutup kemungkinan. Berarti bener banget tuh tadi aku cari tren yang lagi ngetrend di tahun 2025. Munculnya tuh kayak gitu semua. Wah, semua sama semua nih. Oke gitu ya teman-teman. Nah, nih kita coba cek di kolom komentar. Bahkan udah lumrah di kalangan anak-anak SD. Betul betul betul. Ada yang Hmm. tadi ya. Yang sama guru ya mungkin ya. Aku pernah lihat tuh sama guru tuh. Anak-anak muridnya dibuat ngikutin tren-tren itu. Itu diajak gurunya pasti ya. Nggak mungkin anak muridnya yang SD ngajak gurunya gitu ya. Kemudian hal Iya, seperti itu menjadi haus validasi. Ini juga mungkin jadi salah satu alasan gitu ya. Mungkin jadi salah satu alasan kenapa orang-orang tuh pengen ngikutin tren itu biar mereka tuh dibilang orang yang update, orang yang tahu segala yang lagi tren gitu ya. Nah, itu harus haus validasi juga dibilang bisa dibilang gitu ya. Oke, betul tuh. Oke, itu ya teman-teman. Nah, itu video pertama. Mungkin ada yang baru gabung nih kayaknya. Kita tonton lagi ya. Oke, boleh. ya kita tonton. Oh, ponakan yang masih apa ini? Ponakan yang masih kelas 1 SD ngajakin Ngajak. velocity. Oh, ini ponakan yang ngajak ya. Wah, ini parah ini. Jangan Jadi diajarin, emang Pak. Jangan diajarin. standar tok-tok itu memang benar-benar udah ngerusak gitu kan. Dari SD aja udah joget-joget, gimana nanti SMP, SMA, dan Gaji seterusnya UMR gitu. itu cukup asalkan UMR-nya upah minimum Raffi Ahmad. Ingat ya, uang tidak. Nggak kelihatan, Mas. Oke. Hmm. Ini apa nih yang di kolom komentar? Oke. Ini ada kayak yang bertanya nih. Kita coba bahas dulu ya dia mau bertanya di kolom komentar. Dari Mbak Aura Sevalina nih. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya. Oke. Mungkin bisa sambil dibaca ya, Mbak ya, di kolom komentar. Maaf jika pertanyaannya agak di luar topik. Oke. Apa nih? Menurut Kakak di sini, sebagai laki-laki mungkin lebih mengerti dan paham di situasi ini. Ada banyak standar tok-tok tentang percintaan, pacaran, dan yang lain. Oke. Sebagai laki-laki, bagaimana menilai laki-laki itu serius bukan pacaran? Maksudnya itu mau yang pernikahan ya. Dengan kita tetapi saat saat ini masih sama-sama berproses, sedang berkuliah, usia masih belum matang, dan faktor lainnya. Jadi belum siap untuk jenjang pernikahan. Menurut kakak-kakak sebagai laki-laki, cara mencintai, oke, dan ingin memperjuangkan seorang wanita itu seperti apa? Banyak. Meskipun dalam Islam tidak boleh berlebihan di luar batas, setidaknya kita tahu kalau si laki-laki ini sebenarnya memperjuangkan dan mencintai kita. Gimana cara kita perempuan mengetahui itu supaya tidak berasumsi yang salah biasanya apa yang dilakukan kakak-kakak di sini? Yang laki-laki supaya memperjuangkan dan tidak kehilangan perempuan ini dalam konteks di luar batas. Oke. Udah Oke, mungkin menangkap ya. langsung Gimana dijawab kan? Yung. Saya tidak kuat. Oke, mungkin orang yang lebih pengalaman dulu kan? Kayak gitu ya, berpengalaman kan? Oke, Mas Bintang dulu ya, Mas Bintang. Kalau ngelihat Mas dari Bintang. pertanyaan ini apa nih? Kayaknya, Boleh, boleh. kayaknya yang lebih tua. Kayaknya lebih tua lebih paham. Oke, Mantap. Yang muda ini belakang. yang muda di belakangan ya. Nah, kemudian aku masih muda banget sih. Oke, gimana Gio? Udah nemu inti dari pertanyaannya. Intinya dia tuh pengen ngelihat keseriusan laki-laki yang dimana dia tuh masih sama-sama proses, masih kuliah, dan dia ngelihat bahwa si laki-laki itu belum matang juga. Nah, gimana ngelihat keseriusan laki-laki itu bahwa dia tuh pengen banget untuk jenjang pernikahan bukan untuk pacaran gitu ya. Nah, itu gimana tuh? Kak Iyo. Kalau menurutku ya,
kalaupun kalau memang belum siap atau belum mau ke ranah yang serius pernikahan, lebih baik dihindari dulu gitu. Kayak mungkin sering liwat juga ya di FYP di IG, yang kisahnya Ustadz Adi Hidayat Ya, sama betul. istrinya, yang istrinya rela nunggu bertahun-tahun karena Ustadz Mhm. Adi Hidayat masih mau belajar ke Timur Tengah kalau nggak salah. Nah itu kalau memang dia serius kan, ya udah stop gitu, jangan ada komunikasi lagi. Wah ini dalam ini. Nah jadi kalaupun memang dia serius, ya langsung berproses gitu. Bisa ta'aruf atau bisa langsung demi orang tuanya kan. Jadi jangan ada komunikasi dulu gitu. Bagusnya seperti itu. Dan kalaupun memang udah siap dan udah dirasa sama-sama udah benar-benar mateng, baru diseriusin gitu. Tapi selagi belum belum apa, kalaupun belum siap, nggak bisa diukur laki-laki itu serius atau tidak gitu. Ya, benar. Oke. Dalam ya. Pembahasannya lagi dalam ya. Tadi tren yang Ya harusnya ngundang Mas Bayu ini, harusnya ini materi ya. iya, tapi nggak apa. Kita menjawab sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Ya, Jadi nggak itu menutup kemungkinan itu itu teman-teman. itu kalau kalau menurutku begitu, kalau Ya, menurutku. jadi jangan samain semua cowok tuh pendapatnya sama kayak kita bertiga gitu ya. Jadi nggak, kita ini Mm-mm. bertiga bukan mewakili semua cowok, tapi ini menurut pendapat kami sebagai cowok gitu ya. Nah, itu ya. Oke, kalau dari aku ngelihat pertanyaan si mbaknya ini gitu ya. Mungkin aku sering juga ngelihat teman-teman yang bercerita gitu ya, bercerita di segmen dibacain gitu ya, tentang eh, eh, hubungan sama cowok tuh gimana untuk melihat keseriusan gitu ya. Atau mungkin si cewek tuh pengen tahu si cowok tuh serius, tapi dalam hal untuk jenjang pernikahan ini dia dalam konteksnya jenjang pernikahan gitu ya. Kalau aku ngeliat dari pertanyaan si penanya gitu ya, si Aura ya. Ya Mbak Aura, kalau kalau mau ngelihat keseriusan si cowok, tapi kan di sini si Mbak Auranya udah bilang tuh ya, ini nggak tahu ini kisah nyata atau gimana ya. Tapi dari pertanyaan itu si Mbak Aura ini tahu bahwa si cowok itu masih dalam proses, masih sedang berproses gitu ya. Kemudian dia tahu sendiri bahwa usianya belum matang. Aku nggak tahu usia pernikahan itu belum matang gimana, tapi kalau Mbak Aura sendiri udah bilang belum matang dari segi usia gitu ya. Kemudian dari faktor-faktor lain, kemudian banyak faktor yang membuat dia tuh dinilai belum siap lah untuk jenjang pernikahan. Itu Ya jangan udah, terlalu jangan jangan terlalu difokuskan ke gimana gimana ngelihat dia tuh seriusnya ya, tapi gimana cara dia mempersiapkan itu semua. Kan dia tuh lagi mempersiapkan diri untuk ke jenjang pernikahan nih. Jangan jangan fokus pada cinta dia gitu ya, ataupun cara dia mencintai Mbak gitu ya, ataupun cara dia mencintai kamu lah, nah, nyebutnya kamu lah. Tapi fokus kita. pada cara dia berproses untuk mempersiapkan diri tadi. Jadi uh, ubah fokusnya aja sih kalau menurut aku sih. Jadi kalau seandainya Mbak Auranya itu fokus kepada gimana sih ngelihat cinta, ngelihat si laki-laki itu serius banget nggak sama aku. Kalau dia aja nggak serius dengan proses untuk memperbaiki, untuk mempersiapkan dirinya itu, dia nggak serius, itu menunjukkan bahwa dia itu nggak serius sebenarnya. Nah, jadi fokuskan pada proses dia untuk mempersiapkan diri tadi, bukan fokus pada cintanya itu gimana gitu ya. Kalau aku ngelihatnya gitu sih. Jadi kalau seandainya Mbak Auranya memang udah siap untuk ke jenjang yang lebih serius, kemudian ada cowok nih, ada laki-laki yang Mbak Aura tahu sendiri bahwa dia tuh belum siap dari segi finansial, dari segi usia, dari segi apapun, itu banyak faktor yang belum belum dipersiapkan, tapi dia mencoba mendekati gitu ya. Tapi Mbak Aura tahu dengan kondisi dia belum belum masih banyak yang harus dipersiapkan. Jadi fokuskan ke bagaimana dia mempersiapkan untuk prosesnya deh. Proses kejadian pernikahan itu kan perlu persiapan banyak tuh. Nah, bagaimana dia berproses untuk mempersiapkan itu. Jadi jangan fokus ke gimana rasa sayangnya atau gimana rasa cintanya ke kita. Keseriusannya itu dilihat dari situ. Keseriusannya itu dilihat dari bagaimana dia proses dia untuk mempersiapkan
mempersiapkan diri untuk ke jenjang pernikahan. Kalau aku gitu ngelihatnya. Tapi aku Dan nggak tahu ya. kalau cuma sebatas omongan doang, nggak bisa dinilai cowok itu serius apa enggak ya. Iya, Bisa iya, jadi jangan eh, terlalu percaya ya. pasang tajur ya, bisa jadi pasang tajur. Beberapa cewek gitu kan. Ya, jangan jangan terlalu percaya sama Kalau omongan cowok ya. Tolong dihati-hatiin ya. Tuh, pengalaman Betul ya. ya. Iya, saya sebagai cowok mengungkapkan sendiri gitu ya. Masih kuliah juga usianya juga masih 20 ke jenjang pernikahan banyak yang harus Nah, ya, kalau emang Mbak Aura tahu bahwa dia itu pasti banyak perlu mempersiapkan diri, ya fokus saja ke situ. Kalau dia emang serius, dia bakal fokus untuk mempersiapkan diri dia. Fokus untuk mungkin belajar dari segi belajar ta'aruf, belajar ta'aruf, belajar parenting gitu ya. Banyak sekali ilmu pernikahan yang harus dipersiapkan gitu ya. Nah, kalau dia emang serius untuk ke jenjang pernikahan dan mau sama kamu, yang pastinya dia bakal mempersiapkan itu dulu, baru menemui kamu untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan tadi. Gitu sih. Oke, kalau Mas Bintang gimana nih ngeliatnya? kalau aku melihatnya dari ini Mas ya. Aku pernah nonton film Cinta Dalam Ikhlas. Nah, Oke. Wuih. Oke oke. ini Aku juga nonton, aku juga Atar nonton. sama Ara. Nah, pas itu Iya kan betul betul. mengungkapkan rasanya Mas ya ke si Ara. Kata si Atarnya singkatnya kayak gini. Aku pengen ngelamar kamu. Bla 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 lah intinya. Dia mengungkapkan perasaannya ke si Ara. Tapi si Ara ini tahu kalau si posisi si Atar itu masih mau kuliah. Artinya masih kayak omongan dia itu mungkin bisa jadi serius, tapi belum tentu dengan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi kayak dia ngomong serius, tapi belum tentu dilakukan ya. Nah, jadi apa yang dilakukan ketika itu oleh si Ara? Ara ngomong kayak gini, Tar, aku nggak bisa mengungkapkan rasaku sekarang. Kalau memang ada perasaanmu, kalau memang kita dipertemukan, kalau kita memang jodoh, kita nanti akan dipertemukan, kata dia. Intinya kayak gitu. Nah, ternyata endingnya benar. Ketika si Ara ini mau dilamar, sudah ada orang mau ngelamar ya, ternyata tetap keduluan oleh si Atar. Nah, artinya apa? Memang terkadang perkataan itu tidak bisa kita buktikan kalau tidak ada bukti nyata. Jadi misal saya ngomong, aku hari ini OTW, aku hari ini siap, tapi belum tentu ketika di waktu itu benar-benar siap. Bisa jadi ada halangan di tengah jalan. Jadi kalau misalnya masih sekedar kata, kayaknya jangan dulu berharap. Ya jangan Betul dulu betul betul. berharap. Kayak gitu ya. Wow, berarti ada iya aku ingat juga tuh ada filmnya ya, ada filmnya dalam iklan. Dalam dia ya. Lupa, dalam ikhlas ya, dalam ikhlas ya. Aktor sama Red ya. Kata Iya, betul kan? Ya, gitu ya Mbak Aura ya. Oh, nah Kak, aku ngerasa itu relate filmnya, tapi endingnya nggak tahu bakal sama atau enggak. Itu film favorit banget by the way. Cinta dalam ikhlas. Ya, nggak usah ini ya. Kalau film kan nah itu ada skenario ya, ada orang yang membuat itu kan ya. sesuai dengan ini orangnya. Jadi Itu gimana? balik lagi ke standar TikTok tadi. Jadi kita tuh nggak bisa nyandarin sesuatu itu pada hal-hal yang kayak film, TikTok dan lain-lain. Walaupun relate, tetap kita harus mandang realita ya. Nggak bisa ya boleh untuk dijadiin pelajaran, tapi jangan sampai gara-gara relate berarti kalau aku menjaga pasti nanti di akhir aku bakal berjodoh sama dia. Nggak bisa gitu juga kan. Jadi tetap Benar-benar. harus menyandarkan diri ke Allah ya yang paling paling baik kan. Nggak bisa gara-gara filmnya relate akhirnya kita pasti ini mirip dengan kisahku. Di akhir pasti bakal sama kayak di film itu. Juga nggak bisa. Ya. Itu ya. Jadi jangan terlalu ya itu tadi standar juga tuh. Jangan sampai kita tuh ngelihat sebuah film yang kayak alurnya tuh kayak sama kayak kehidupan kita. Kemudian kita ngeliat endingnya kayak gitu, kita sudah berharap gitu ya. Nah, jangan sampai kita gitu ya, teman-teman. Kita juga harus Itu ada ya, apa? itu ada si Ya, Mariamah. Kalau si cowok ini paham agama, keseriusan laki-laki itu nggak usah dipertanyakan. Kalau kamu memang tujuannya dia bakal bersiap, langsung nemuin orang tuamu. Fokus upgrade diri aja, Kak. Bertemu nah, bukan berarti jodoh, karena jodoh
karena berjodohlah kalian dipertemukan. Siap. Gitu ya, tuh ada penyemangat tuh dari teman-teman yang ada di Zoom kita pada malam hari ini. Gitu ya, Mbak Aura ya. Semoga Mbak Aura bisa minimal terjawab lah sedikit ya gitu ya, walaupun nggak terjawab semuanya ya. Cuma ya kelar. Oke, itu teman-teman. Mungkin kita lanjut ke videonya karena ada beberapa video lagi yang harus kita tonton teman-teman. Ini adalah beberapa tren ataupun standar TikTok ya. Oke, selanjutnya di videonya ini agak kecil. Coba nanti di ini ya, dibilang kalau seandainya nggak terlalu kelihatan. Udah muncul? Nah, ini. Muncul. Ya. Oke, 1, 2. Gaji UMR itu cukup, asalkan UMR-nya upah minimum Raffi Ahmad. Ingat ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau jumlahnya dikit, kalau banyak mah bisa banget. Omongan lo aja bisa gue beli. Oke. Oke, udah muncul ya, udah kelihatan tadi. Oke. Ngeliat tren satu lagi nih, kayak dia tuh kayak coach sebenarnya. Cuman dari coach itu kita jadi kepikiran. Wah, ini bener banget nih dari konten-konten kayak tadi ya. Kita dengernya aja, wah, berarti gaji UMR tuh nggak cukup nih kehidupan saat ini gitu ya. Nah, gitu. Sebenarnya aku juga belum terlalu tahu teman-teman, karena aku belum masuk ke ranah ataupun ke fase bekerja gitu ya. Belum tahu gaji UMR tuh berapa, aku nggak tahu. Dan aku nggak mau cari tahu, biar aku nggak kepikir kayak orang-orang. Salah satu cara aku biar aku nggak banyak pikiran gitu, aku nggak cari tahu apa yang aku nggak mesti tahu gitu ya. Walaupun nanti mungkin ada fasenya ketika aku tuh lagi butuh informasi itu untuk di fase aku, mungkin aku ketika aku sudah bekerja nanti itu bakal aku butuhkan gitu ya. Nah, baru aku cari itu. Tapi kalau untuk saat ini aku tuh biar aku meminimalisir pikiran-pikiran ataupun ya overthinking kalau kepikiran gitu ya tentang kehidupan saat ini. Jadi aku menghindari informasi-informasi yang belum aku perlukan gitu ya. Oke, dari video tadi nih, mungkin dari tadi ke Mas Bintang tadi ya, atau Mas Bintang dulu deh, ngelihat video tadi, gimana Oke. nih? Jadi em, jadi standar TikTok UMR Mas ya. Kalau kita berbicara masalah konsep rezeki, UMR itu tidak bisa dijadikan patokan. Kenapa? Rezeki itu kan jelas Allah yang ngatur. Dan belum bisa jadi orang itu Allah kasih rezeki itu sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi misalnya kebutuhan dirinya. Ada orang-orang kaya, mereka itu kan di atas UMR, tapi kadang masih merasa hidup tidak cukup. Nah, kisah nyata itu Ustadz saya, nggak perlu saya sebutkan nama beliau. Beliau itu mengabdikan diri beliau itu untuk ke pondok Mas ya. Pondok itu gratis dan sering santri itu menggunakan biaya pribadi beliau. Dan beliau itu tidak berpatokan UMR gaji beliau, artinya tidak nentu. Nah, kenapa bisa beliau itu memberikan makan ke santri, bahkan bisa memenuhi kebutuhan pondok? Karena memang UMR itu tidak bisa dijadikan patokan. Oh, kalau misal di bawah UMR berarti kita ini akan susah hidupnya atau miskin. Karena konsep rezeki itu kan nggak bisa dipatok, Mas. Kayak itu. Jadi kalau misalnya standar TikTok ya gaji UMR ya menurut saya sih nggak relate. Sangat apa ya? Justru sangat merusak anak muda yang saat ini jadi seolah-olah kalau misalnya gaji di bawah UMR mandang seseorang itu sebagai orang kelas rendah. Itu, Mas. Oke, Mungkin jadi dari Mas Bintang. mungkin gitu, Mas ya. Oke, Maaf boleh. kalau misalnya Gak apa-apa Mas Bintang, boleh. Ada yang mau sampai lagi? ya, jadi ya intinya gitu sih. Intinya jangan terlalu percaya sama itu. Jangan ikutin lah, jangan ikutin. Gak ada istilah kalau misalnya gaji di bawah UMR kita susah, nggak ada istilah kayak gitu. Ya, Itu cuma jangan fokus ke dibuat. yang ya gitu ya. Berarti jangan fokus ke gajinya teman-teman. Ada banyak contoh sekali, banyak sekali contoh mungkin di lingkungan teman-teman juga gitu ya. Ada seorang mungkin tukang beca mungkin ya, ataupun bisa menghidupi 10 anaknya gitu ya.
dengan Iya, perkuliahan, dengan sekolah semuanya gitu ya. Masih banyak sekali contoh-contoh yang bisa gitu. Jadi jangan fokus di situ. Tapi kalau ngelihat tren-tren kayak gitu, ya banyak sekali juga orang yang ngelihat itu, oh berarti aku nih harus gaji aku lebih besar dari UMR nih, gitu ya. Nah itu yang harus kita iya. hindari teman-teman. Jadi jangan sampai kita termakan oleh konten-konten yang kurang bermanfaat gitu ya, teman-teman. Oke itu nih dari Mas Bintang dan saya nih, dari Kak Gio nih gimana nih? Ya, kalau menurutku sama sih ya. Berapapun penghasilan kita, berapapun income yang kita punya ya, walaupun belum UMR atau bahkan ngepres UMR, ya itu nggak bisa jadi patokan kita ya. Karena itu juga bukan aib, karena bukan batasan rezeki kita ya. Bisa jadi gaji yang di bawah UMR, tapi keberkahan atau hal-hal yang lain lebih banyak gitu kan. Yang penting kita tuh terus berproses walaupun belum UMR sekalipun ya. Yang penting kita terus berusaha. Kalau dari aku yang sedang bekerja, sedang berjuang gitu kan. Gimana tuh ya? Wah, kayak gitu ya. Berarti Kak Gio ini salah satu orang yang sudah bekerja gitu ya. Jadi dari segi orang dari segi orang yang sudah bekerja tuh gitu ngelihatnya. Jadi nggak usah terpaku pada gaji itu harus OMR. Aku juga bingung sih kenapa orang harus gitu ya. Mungkin ada standar-standar mungkin bukan dari TikTok aja tapi dari masyarakat tertentu gitu ya. Dari masyarakat, dari omongan atau Ya, dari masyarakat sekitar yang mengharuskan bahwa gaji itu jangan sampai di bawah UMR gitu ya. Itu omongan saja. Oke, teman-teman, kalau ngeliat video tadi boleh teman-teman tulis di kolom komentar gimana tanggapan teman-teman. Tapi kayaknya ada komentar lagi ataupun ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman yang ada di kolom komentarnya. Oke, boleh teman-teman. soal Nam- banyak soal Nambahin dikit percintaan Mas. nih. Oke, tapi Oke, kita oke. kita bacain dulu nih. Syukuri nikmatmu maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatmu. Oke, itu kalau nggak Boleh. salah ada juga tuh. Ada juga di ini sih, di dalam Al-Qur'an gitu ya. Bahwa Allah tuh bakal menambah nikmat seorang hamba yang bersyukur gitu ya. Nah, itu benar banget tuh Mbak Tata gitu ya. UMR itu standar sistem negara sekarang kan ya. Nah, ya ya emang ada negara negara dulu gitu ya. Standar negara baru Oke, standar TikTok. ya, standar negara ya. Gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Tasya Rizky. Wah, ini kayaknya pertanyaan itu muncul karena pertanyaan di awal gitu ya. Oke, Assalamualaikum Kak. Kak mau tanya nih, kalau misalnya ada laki-laki yang bilang ke kita mau serius ke jenjang selanjutnya, dan dia termasuk lulusan pesantren atau paham agama, tapi dia malah ngajak pacaran dan menganggap pernikahan itu ya cuma sebatas istri harus jalani kewajibannya untuk punya anak dan menuntut perempuan sempurna, tapi giliran dituntut balik malah marah-marah. Dan seperti yang lagi viral, yang suami punya 11 anak plus satu anak kandung plus satu anak yang dikandung istrinya, tapi dia pengangguran. Tanggapan kakaknya gimana? Wah, ini ada ya viral kayak gitu ya. Aku belum muncul nih ke aku nih. Tapi kalau ngelihat di lingkungan sekitar sih ada juga sih orang-orang yang tapi nggak sampai pengangguran ya. Orangnya bekerja. Mungkin pekerjaan itu kalau dilihat dari mata manusia pekerjaan itu kayak kok bisa menghidupi anak yang banyak gitu ya. Padahal pekerjaannya cuma ojol ataupun ngojek online ataupun jualan apa gitu ya. Tapi bisa menghidupin anak yang sampai 10 gitu ya. Nah itu bekerja. Tapi kalau yang dibilang di pertanyaan ini ada sebuah keluarga gitu ya, di mana suami itu nganggur, punya anak 11 plus satu yang masih dikandungin istrinya. Wah, berarti banyak solusi nih ya. 12 ini ya 12 anak ya. Wah. Gimana nih? Mungkin dari Mas Bintang nih karena Mas Bintang nih orang pondok pesantren nih. Gimana ngelihatnya nih? Ada seorang laki-laki yang notabene itu lulusan pondok pesantren dan paham agama, ngajak pacaran dan menganggap pernikahan itu cuma sebatas istri itu buat ngejalin kewajiban gitu. Gimana tuh Mas Bintang? Ya jelas itu kan yang pertama ya Mas ya, kita jangan Hmm. langsung terdoktrin, oh dia pesantren. Karena memang tidak semua lulusan pesantren itu ya, dia itu benar. Karena bukan berarti pesantren itu buruk, tapi pesantren itu mengajarkan yang benar, tapi kembali ke pribadi masing-masing. Nah itu. Kemudian yang kedua, itu jelas salah. Jelas salah. Ketika dia mengajak ke yang itu, karena memang kan sudah jelas. Yang dimaksud pacaran itu kan haram. Nah berarti dia sudah melanggar itu. Sudah melanggar itu.
Nah, jadi ya ketika dia mau mengajak ke itu apapun apapun apa ya bahasanya, kalau apapun alasannya tetap nggak bisa diterima karena dari dia yang kata-kata yang pertama itu sudah salah. Jadi jangan karena dia anak pesantren, ketika dia mengajak kayak gitu dan itu sudah jelas hukumnya, sudah jangan diterima apapun alasannya. Ya mungkin itu Kak dari saya Kak. Oke. Oke, berarti jangan ini ya, berarti bukan salah pondok ya teman-teman, tapi salahin orangnya karena pondok itu bukan semua orang kayak gitu, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa orang-orang dari pondok itu bisa jadi kayak gitu ya. Ada yang keluarnya itu mungkin berbeda dari ilmu yang dipelajari pondok gitu ya. Nah, gitu. Kalau dari Mas Kagio nih, gimana nih? Kalau menurutku ya itu salah satu pentingnya kita belajar sebelum menikah. Jadi kita tuh harus, menurutku harus paham dulu apa kewajiban kewajiban suami dan apa kewajiban istri. Jadi setelah menikah nggak ada kayak aku tugasku cuman nyari uang gitu kan, urus anak dan lain-lain itu urusan kamu gitu. Nah itu kan belum clear gitu kan, jangan sampai nanti pas di pernikahan kaget gitu, nggak sesuai. Nah, mungkin itu sih kalau menurutku, tapi kalau eh, udah dalam berumah tangga kayaknya belum belum waktunya kita memberi pandangan ya, karena kita belum mengalami. Mungkin kalau ingin belajar terkait ini kan bisa ikut kajian-kajian kayak kajian pranikah kan, di YouTube juga ada kan. Ya, ya, Dari ada. Kak Bayu. Ya, ada ya, Hmm, di Akademi nah Pranika itu. tuh ada tuh. Tuh perlu tuh. Ya, gitu teman-teman. Jadi jangan ngelihat kalau kita ngelihat dari pertanyaannya gitu ya, sebagai seakan-akan laki-laki ini kayak itunya saya salah banget gitu ya. Tapi emang kalau kita ngelihat dari pertanyaan bahwa si laki-laki ini hanya memandang bahwa perempuan itu sebagai ini aja ya. Intinya sih si laki-laki ini, aku ngeliat dari pertanyaan inti laki-lakinya ini belum siap lah, belum siap untuk diajak ke jenjang pernikahan, masih banyak perlu pembelajaran gitu ya, terutama dalam hal hak dan kewajiban sebagai seorang suami gitu ya, perlu diketahui dulu tuh. Nah, kalau mau ke jenjang pernikahan. Jadi kalau si mbaknya gitu ya mengalami mungkin ya ada laki-laki yang lagi mendeketin, lebih baik ajak ngobrol dulu laki-lakinya gitu ya. Kemudian kalau emang dia nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa dia bilangin gitu ya bahwa dia tuh perlu belajar ini, belajar itu, belajar ini, perlu mempersiapkan banyak hal gitu ya. Tapi dia malah ngotot pengen ngajak pernikahan dengan situasi kayak gitu ya. Dia cuma taunya tentang pernikahan tuh taunya tuh, untuk ini aja gitu ya, untuk mencari istri yang menjalankan kewajibannya aja, sedangkan dirinya sebagai suami nggak menjalankan kewajibannya, itu suatu hal yang harus diintrospeksi juga sih. Jadi buat mbaknya, kalau seandainya laki-laki itu sedang mendekati kamu gitu ya, ataupun sedang terjadi hubungan, kemudian dia mengajukan untuk jenjang pernikahan, tapi kamu ngelihatnya si laki-laki ini belum siap, ya kamu bisa ngobrolin, kemudian kamu bilang untuk menyampaikan untuk dia tuh banyak belajar gitu ya. Jangan takut gitu ya, karena pernikahan itu sebuah eh, hubungan yang lama itu kan, seumur hidup gitu ya, seumur hidup ataupun mungkin terlama lah, nggak kayak pacaran gitu ya. Dan pacaran juga nggak boleh gitu ya. Itu gitu ya buat si penanya siapa tadi? Tasya, Mbak Tasya ya. Ya, aku juga baru tahu tuh ada keluarga yang sampai suami pengangguran tapi dapat 12 nih. Oke, ada tanya lagi nih. Wah, FOMO. ada 2 pertanyaan nih. Dengan melihat fenomena yang ada, bagaimana pemuda Muslim menyikapi FOMO? Aduh, apa tuh, Bu? Fear of missing out. Ya itu ya, FOMO. Kayak kayak semisal takut ketinggalan tren tadi, yang kayak Oh, joget-joget velocity ngikutin gitu gitu. kan. Hmm, Takut takut ketinggalan tren, bukan kayak kalau aku ngeliat FOMO tadi, aku ada ngeliat konten juga, orang lari dia ngikut lari gitu. ya iya, Ngikut aja. FOMO. Oh gitu. Oh itu Karena FOMO ya. trennya Kan kan FOMO. tren, kalau dulu kan tren orang olahraga itu kan tren futsal. Habis futsal Ya. ada mini soccer. Sekarang ada running kan,
banyak Nah, terbukti banyak event-event running kan. jadi dia ngikutin aja tapi nggak konsisten gitu ya. Ya FOMO kayak itu kan dia ikut-ikutan doang. Oh, Jadi dia ya, tuh cara FOMO tuh dia tuh apa? Kalau sampai dia nggak ikut tren yang lagi berjalan, dia ketinggalan. oh, hmm, oke oke. Ya, nggak nggak sama kayak orang lain gitu. Kalau dia nggak ikutan, dia nggak normal gitu kan kasarnya tuh. Gitu ya. Oke, Mas Bintang gimana melihatnya? FOMO, FOMO. FOMO itu kan kita ikut-ikutan yang saat tren saat ini Mas ya. Nah, kalau saya menyikapinya, boleh nggak FOMO tuh? FOMO itu ibarat hukum itu mubah. Tergantung apa yang kita ikuti. Kalau kita FOMO, misal FOMO itu FOMO karena banyak yang buat konten dakwah, bagus FOMO-nya itu. Misal, kayak saat ini kan ada konten dakwah, contoh Telegram, eh, adalah ya, saya lupa namanya Mas ya. Eh, beliau itu buat konten dakwah dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian aku melihat itu jadi kayak suatu tren di kalangan anak muda. Kemudian aku FOMO, ikut-ikutan. Boleh, karena nanti berpahala. Tapi kalau FOMO-nya itu misal ada orang FOMO, velocity, itu kan termasuk FOMO juga, orang-orang ngikuti. Nah, kembali ke apa yang kita ikuti itu. Jadi FOMO itu kita ngikuti tren yang saat ini sedang rame-ramenya. Kalau bahasanya lagi VP saat ini, kita nggak ikutan, nah kita FOMO. Kita ikut-ikutan, kita FOMO namanya. Cuman sekedar ikut-ikut aja. Kalau pemahaman saya sih itu, Mas. Kembali kita FOMO-nya itu apa yang kita ikuti. Gitu, Mas. Oke, berarti kalau mau ngelihat fenomena yang dari pertanyaan gitu ya, melihat fenomena yang Mm-mm. ada bagaimana pemuda Muslim gitu ya, pemuda Muslim sebagai kita sebagai Muslim gitu ya, melihat FOMO-FOMO yang mungkin banyak orang-orang tuh ngikutin aja gitu ya, nggak tahu tujuannya apa. Nah, kalau kita sebagai orang yang bisa mengendalikan gitu ya, ataupun kita ngelihat tren-tren saat ini tuh kan banyak tuh tren-tren kayak mulai ada yang jogging-jogging pagi-pagi gitu ya. Nah, itu kan sebagai orang yang nggak pernah jogging pagi-pagi gitu ya, ngelihat itu mungkin dia tuh pengen jogging, langsung jogging gitu ya, tiba-tiba aja gitu ya. Satu hari sampai 10 kilo gitu ya. Hari kedua udah nggak lagi, tidur aja ya gitu ya. Itu lebih parah gitu ya. Tapi kalau terkait dengan FOMO, kalau aku mendengar dari penjelasan dari Mas Bintang, Mas Giyu gitu ya, terkait dengan FOMO ini, kalau gitu untuk melihatkan dari pertanyaan itu ngelihat fenomena tren-tren saat ini ya, ngelihat dunia digital terutama ya, dunia digital kan banyak tren-tren yang mungkin ada yang mengundang semangat, ada yang mungkin kayak tadi yang joget-joget aja, nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Nah itu kita sendiri sih yang memfilternya itu, kita sendiri sebagai seorang Muslim, kita sebagai orang yang nonton atau orang yang mengkonsumsi itu, kita yang menentukan. Jadi kembali lagi kita tuh harus tahu dulu tujuan kita tuh apa gitu ya. Kayak tadi misalnya Benar. ada kita nonton konten orang yang udah konsisten lari pagi gitu ya, lari pagi setiap hari gitu ya. Nah, dari konten itu kita ngelihat nih, wah kayaknya aku perlu lari nih. Nah, itu salah satu mungkin baik gitu ya, baik untuk kita. Kemudian dari konten itu kita bisa konsistenin, kita lari pagi, ngikutin kegiatannya gitu. Mungkin dari satu hari awalnya itu mungkin agak berat gitu ya. Tapi karena kita tadi terdorong karena konten-konten yang mengundang motivasi, kemudian kita bisa konsisten gitu ya. Nah, itu hal yang baik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di sosial media itu banyak sekali konten-konten yang unfaedah ataupun tidak berfaedah atau tidak bermanfaat kayak tadi ya, yang konten pertama joget-joget gitu ya. Nah itu kita nggak perlu ikutin dan kita yang mempunyai standarnya sendiri. Kita yang putuskan teman-teman. Jadi teman-teman punya kendali sendiri di situ. Kalau teman-teman emang tahu itu nggak ada manfaatnya ya nggak usah diikutin, nggak usah dipomoin gitu ya, nggak usah diikutin gitu ya. Gitu ya untuk pertanyaan pertama. Bagaimana pemuda muslim mengimbangi fenomena di dunia digital baik FB, IG, sosmed yang lainnya sehingga adanya keseimbangan konten yang berfaedah dengan unfaedah. Ya, kalau aku ngelihat konten saat ini ya, kalau dilihat algoritma sosial media itu terutama TikTok ataupun IG yang sering aku mainkan gitu ya. FB aku nggak pernah main lagi gitu ya.
kalau IG sama ini setahu aku dari algoritmanya itu apa yang sering kita tonton itu yang sering muncul. Walaupun nggak menutup kemungkinan algoritma kayak yang lagi tren itu masuk gitu ya. Sekali dua kali itu mungkin masih ada. Tapi yang sering muncul di beranda kita itu kebanyakan apa yang sering kita tonton. Jadi kalau seandainya teman-teman mau mengonsumsi konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang berfaedah gitu ya. Ya teman-teman tuh sering-sering nonton, mungkin tonton sampai selesai teman-teman. Jangan tonton cuman baru pembukaan assalamualaikum langsung scroll assalamualaikum. Tapi kalau konten-konten yang joget-joget langsung dipelototin sampai habis gitu ya. Nah itu bakal muncul di algoritma yang konten-konten joget-joget tadi. Jadi teman-teman tuh bisa mengendalikan itu juga. Walaupun nggak menutup kemungkinan konten-konten tren kayak joget-joget tadi, kayak yang di awal kita liatin gitu ya, konten-konten kayak gitu muncul karena algoritma algoritma ini ya, dari segi algoritma karena dia tuh mencapai FYP gitu ya, FYP ataupun mencapai tren mengubah algoritma. Nah, tapi kalau algoritma biasa, teman-teman tuh apa yang teman-teman tonton itu yang sering muncul teman-teman. Gitu sih kalau aku lihatnya. Kalau Mas Gio deh, Mas Gio. Gimana tuh ngelihat eh, fenomena sosmed saat ini tuh? Ada yang Ya, konten yang bermanfaat, ada gimana yang enggak. caranya kita menyikapi tren-tren gitu kan supaya bisa seimbang. Ya kalau di TikTok itu kan ini secara fakta ya. Di TikTok itu memang bukan yang paling bagus atau yang paling keren dia yang FYP, tapi yang paling relate dan yang punya kekuasaan biasanya itu. Jadi algoritma itu bisa disetir. Makanya aplikasi TokTok itu nggak rekomendasi gitu kan, saking buruknya gitu. Tapi kalaupun kita memang eh, ingin membuat tren-tren sekarang itu seimbang, mungkin bisa dengan mengimbangi dengan konten-konten kita kan. Kalau mereka yang jahat-jahat, mereka yang bikin tren-tren nggak jelas semangat bikin tren, kita harus semangat juga ngonten untuk menyaingi itu. Kayak misal konten kesenjangan sosial kemarin kan. Eh, nah, jadi kita tuh harus ikut konten juga, tapi dengan konsep yang baik gitu, konsep dakwah gitu. Walaupun tren-trennya agak melenceng gitu kan, tren-tren yang melenceng gitu. Nah, jadi antara konten-konten yang buruk dan yang baik itu bisa bersaing gitu. Itu kalau kita memang niatnya untuk membikin supaya seimbang gitu kan. Tapi kalau menurutku di TokTok ini agak agak susah ya. Bahkan akun yang 0 follower aja bisa FYP gitu. Ya tadi kan karena aplikasinya memang mungkin sangat buruk. Oke, itu ya. Kalau dari Mas Bintang gimana nih ngelihat konten-konten yang ada di sosial media, baik itu ada konten berfaedah, ada yang nggak berfaedah, atau gimana tuh ngelihatnya? Oke, jadi kita lihat Mas di aplikasinya Mas atau di platformnya itu ada kayak kalau Instagram itu dia lebih ke konten-konten yang serius. Jadi memang lebih konten-konten yang bermanfaat. Sedangkan kalau TikTok ini mereka lebih ke humor Mas. Ibarat walaupun kita mengatur kalau Instagram kan kita bisa mengatur algoritma ya. Misal kita Hmm. atur sih, sedangkan dia ada fitur tertarik dan tidak tertarik. Nah, ketika kita menerapkan tertarik pada konten yang kita sukai, maka algoritma konten kita tuh sesuai dengan itu. Sedangkan TikTok itu beda. Saya yang punya follower sedikit misal, tapi konten saya itu lucu, menarik, itu bisa VIP sampai ratusan ribu. Sedangkan ada orang yang mereka itu sudah mungkin konten kreator di IG. Ketika kontennya itu diupload ke TikTok, bisa jadi itu bahkan dikit yang nonton karena memang dari algoritma itu berbeda. Itu yang pertama. Bagaimana cara ngimbanginnya? Bagaimana cara ngimbanginnya? Ya, kita lihat tadi ketika eh, ketika banyak saat ini yang membuat konten kayak gitu, salah satu contoh, saya tuh sering banget lihat ada orang yang bikin konten standar attitude mahal. Nah, saya tuh berusaha untuk membuat konten kayak gitu. Walaupun sekarang itu belum bisa, Mas, masih ngatur konsepnya kan. Nah, tapi banyak juga konten creator yang menanggapi konten kayak gitu. Nah, setidaknya kita membuat reaction atau komentar terhadap konten-konten yang kayak gitu. Itu salah satu cara kita untuk itu kan tadi. Kemudian terkait yang ke FOMO tadi, kita
ambil manfaatnya aja. Kayak saat ini saya lagi FOMO ikut affiliate, tapi affiliate itu bermanfaat bagi saya, jadi saya ikuti karena bisa menghasilkan uang kan Mas. Jadi tadi kembali bagaimana kita bijak menyikapi sosmed tadi, TikTok, TokTok, Instagram dan lain-lain, gitu Mas. Tapi Oke, kalau berarti saran sih, kalau konten dakwah di TikTok ini agak susah PIP-nya, gitu Mas. Ini oke, ini gitu ya. iya, kayaknya memang sudah dari sananya diatur kayak gitu. Iya, betul betul betul. Oke, gini ya teman-teman. Jadi kalau terkait dengan sosial media, baik itu kita menerima kita mengonsumsi konten-konten baik berfaedah enggak berfaedah itu tergantung diri kita juga teman-teman. Kita yang mengatur. Itu seringnya nonton yang mana. Kalau seandainya kita munculnya sekali sekali atau dua kali gitu ya konten-konten yang enggak berfaedah gitu ya. Kemudian kita tonton itu secara berulang atau mungkin kita tonton sampai akhir, itu bakal muncul lagi di kemudian hari teman-teman. Jadi kita bisa kendalikan itu teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa itu nggak berfaedah ya langsung scroll aja, langsung alihkan teman-teman. Ataupun teman-teman bisa mengurangi gitu ya, mengurangi scroll scroll sosial media yang nggak bermanfaat. Gitu. Oke, gitu ya. Selanjutnya mungkin kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Oke, nih. Ini ada lagi nih. Kita sampai jam berapa nih, Mas Praka? Sampai insya Allah sampai jam 10 nih. Gus. Oke ya, nggak apa-apa ya. Kalau bisa lebih cepat nggak apa-apa. Oke, ini udah muncul belum? Udah muncul ya? Muncul Mas. Udah. Udah ya. Kita tonton. Suaranya ada? Kurang patah-patah. Suaranya patah-patah. Iya. Coba lagi Mas. Coba lagi ya. Tuh, buat 3. Seberapa kaya Timothy Ronald, orang paling viral sejagat raya sekarang. Twitter di mana-mana. Lu punya McLaren dua? Kenapa dua? Karena McLaren tuh sering masuk bengkel, bro. McLaren tuh sebenarnya kapan kalau di Indo ya, lebih lama di bengkel. Sering banyak dibanding di garasi gua. Jadi kalau satu masuk bengkel, gua bisa pakai satu. Sebenarnya itu tujuannya. Terus mobil lu di bawah ini Palisade? Ya Palisade gua. Apalagi? Lu punya berapa mobil sih, Tan? Udah 3 aja. Oh 3 aja. Network? Ya cukup lah. Cukup lah ya. Gini. Lu tuh yang motonya dia beda beneran. Lu ngitung digit aja gitu. Oke. Ya kan? Real nanti. Real. Berapa? Digit dari angka ini yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Real kan? Real. Bukan secor ya. Rumah ada kan? Ada. Buat ditinggalin apa buat invest? Buat tinggalin, tapi lagi dibikin kan. Dibikin. Berapa ribu meter? Enggak. Apa? Lagi dijebol-jebol berapa apartemen jadi satu? Tinggalnya 3. Yang lu invest selain di Bitcoin apa lagi? Invest di ada nih lebih mungkin bisa restoran Korea. Oh iya, Korea. Sama ini HW baru. HW itu. Masih saya Bitcoin ya? Ya. 99% network di Bitcoin sekarang. 25. Sip. Nah, aku agak kurang mengikuti ya kayak ini ya. Cuman mungkin dari Mas Gio deh, gimana tuh tanggapannya? Jadi kalau orang ngikutin tentang flexing ya, beliau sih kita sebut TR lah ya. Beliau ini memang salah satu ikon yang bisa dibilang sering muncul sebagai orang yang sukses itu, perwakilan orang sukses. Karena konten-konten yang dia tampilin itu tentang kekayaan gitu kan. Mungkin orang yang nge-cut video tadi, yang di YouTube tadi, tujuannya mungkin untuk hiburan atau untuk mungkin branding doang kan, konten-konten gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri konten-konten flexing itu memang banyak yang suka itu, konten-konten yang wow gitu kan, dijadiin bahkan kadang tuh dijadiin motivasi gitu. Oke, mungkin memang secara kalau memang jadi motivasi itu positif ya. Tapi kadang kita tuh menelan konten itu mentah-mentah gitu, tanpa sadar gitu
sampai mikir kapan ya aku bisa kayak Timothy gitu kan. Umur segini aja dia, umur 23 kalau nggak salah, umur 23 tahun aja dia udah punya 1 M gitu, udah punya duit ber-MM. Kapan aku bisa kayak dia gitu kan. Nah itu kan salah kan jadinya kita jadi orang yang nggak bersyukur gitu, padahal eh, di balik apa yang dia miliki sekarang itu, eh, yang dia punya itu lebih banyak gitu, banyak rezeki yang dia nggak sadari gitu. Dia hanya berkaca dengan standar TikTok tadi, dia hanya berpatokan dengan orang-orang yang sukses gitu, akhirnya tidak bersyukur. Nah itu kan sangat tidak bagus gitu untuk dijadiin standar. Oke. Kalau aku ngelihatnya konten-konten kayak gitu sih, ngelihat konten-konten orang yang menampilkan ini ya, menampilkan mungkin hasil dari prosesnya, hasil hasil dari jerih payahnya gitu ya, hasil dari ya bekerja ini ditampilan ke sosial media. Mungkin niat si pembuat konten mungkin sebagai motivasi buat orang lain juga gitu ya. Iya. Kemudian biar mengapresiasi dirinya juga gitu ya, memberikan apresiasi untuk dirinya juga. Tapi kalau orang yang mungkin ngelihatnya hanya ngambil mentahnya aja gitu ya, ngelihat wah ini orang ini aja bisa kayak gini gitu ya, bisa sesukses ini gitu ya, punya uang banyak gitu ya. Nah, aku harus bisa juga nih. Nah, jangan sampai kita ambil mentah-mentah gitu. Kita tuh lihat juga proses di belakangnya itu gimana, teman-teman. Kita Iya. nggak tahu tuh. Kita mungkin sebelum menghasilkan kayak gitu dia tuh usahanya tuh banyak banget yang gagal gitu ya. Nah, itu nggak mungkin kita harus teliti juga kalau menerima konten-konten kayak gini. Banyak juga konten-konten yang menampilkan kekayaannya tuh udah berlipat ganda gitu ya. Dari mungkin dari Bitcoin atau dari apapun gitu ya. Kalau yang tadi kan dari Bitcoin, aku juga tahu tuh apa itu. Aku kurang tahu. Jadi Ya eh, intinya itulah. iya, Intinya aku itu, nggak tahu. Jadi mungkin bisnis mungkin ya. Nah, ada orang-orang yang menampilkan kekayaannya dari hasil bisnisnya nih. Kita sebagai penikmat konten, kita sebagai penikmat konten nggak bisa ngambil mentah-mentah aja. Wah, aku harus punya usaha kayak gini biar dapat kayak gini. Nggak bisa teman-teman. Kita nggak pernah tahu gimana proses orang itu sebelum mencapai titik di mana usahanya itu meledak gitu ya. Di mana usahanya itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Mungkin di balik usaha yang saat ini yang berhasil ada 1.000 atau mungkin 100 usaha yang gagal teman-teman. Nah itu yang harus kita cari tahu. Itu yang harus kita jadikan semangat bahwa kegagalan itu bukan uh, sebagai apa ya? Sebagai yang membuat kita tuh semakin terpuruk gitu ya. Yang membuat kita tuh dari kegagalan membuat kita tuh malas nggak mau memulai lagi, malah nggak mau bangkit lagi. Nah itu jangan sampai kita kayak gitu. Jadi kita harus cari tahu juga, jangan sampai konten-konten kayak gini tuh kita telah mentah-mentah. Kita cari tahu tuh, kita cari tahu, oh dia usaha gini nih. Tapi sebelum usaha ini berhasil, apa nih yang dia lewatin? Mungkin aja dia usaha yang lain gitu ya. Dia di usaha lain itu dia belum berhasil. Nah itu gimana tuh cara dia bangkit? Nah itu yang harus kita cari tahu teman-teman. Jadi kalau konten-konten kayak gini, memang banyak tuh konten-konten kayak gini yang menampilkan kesuksesannya di usaha ini gitu ya. Tapi kita juga harus cari tahu juga usaha yang gagalnya gimana gitu ya. Gimana cara dia bangkit, gimana cara dia memulai usaha itu. Nggak mungkin ada orang memulai satu usaha langsung sukses, langsung jadi miliarder. Nggak mungkin teman-teman. Banyak sekali minimal proses dia belajar teman-teman. Minimal proses dia Ya. belajar dari segi dunia pendidikan, dari segi belajar bisnis gitu ya. Banyak sekali proses belajar yang mungkin teman-teman mungkin itu nggak dilihatin di konten-kontennya, tapi teman-teman harus tahu itu juga gitu ya teman-teman kalau aku lihat Poinnya dari ini, konten ini ya. poinnya poin yang bahaya itu kita nonton, menelan mentah-mentah, dan memasang standar kita tuh harus sama kayak dia gitu kan. Akhirnya dia kerja mati-matian, stres, gila. Kan itu nggak bagus kan, standar kayak gitu kan. Iya 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 ya. Oke gitu tuh. Kalau dari Mas Bintang gimana nih tanggapannya? Kalau saya lihatnya Mas ya, itu pernah PIP di konten saya. Kita ada beberapa poin yang kita lihat di sana. Yang pertama, kita lihat poinnya itu dia flexing harta. Nah, dari konten itu flexing harta sehingga menjadi tren bahwa kita itu harus kayak gitu standar kita. Punya kayak gini harus bisa dipamerin. Nah, kemudian yang kedua bisa juga jadi motivasi.
oh ternyata Timothy, beliau itu dengan umur segitu bisa menghasilkan uang yang banyak. Kembali sudut pandang kita melihat konten itu. Nah, ketika saya melihat konten itu, yang saya ambil adalah ternyata di usia muda itu kita harus banyak berusaha sehingga hasilnya kayak dia. Nah, ada juga orang yang ngambil manfaat dari konten itu. Oh, aku harus bisa flexing kayak dia. Biar apa? Biar terkenal, biar enak dilihat, biar biasa PP. Nah, justru konten-konten yang kayak gitu tuh yang membuat standar anak muda saat ini sering memandang seseorang itu dari ekonomi, Mas. Oh, kamu ini motor kamu apa? Kalau motor kayak gini bukan golongan kami. HP kamu apa? Kalau biasanya kan sekarang yang lagi FOMO kan iPhone, Mas. Kalau bukan 0,5 jangan gabung kami. Sehingga apa? Konten-konten kayak gitu tuh menjadikan tren di kalangan anak muda saat ini. Nah, itu ketika kita salah memahami suatu konten. Dan rata-rata anak muda itu menelan informasi konten itu langsung apa yang dia lihat tanpa mikir ulang, Mas. Nah, itu yang bahaya. Mungkin itu sudut pandang dari saya, Mas. Kalau saya sih ngambilnya ya umur muda banyak sebisa mungkin banyak usaha biar kita bisa dapat uang. Kan karena kita memang uang bukan segalanya, tapi kita butuh uang. Tapi jangan jadikan uang itu sebagai patokan hidup. Nah, mungkin itu, Mas, dari saya. Kembali ke kita masing-masing. Oke, gitu ya. Kalau ngelihat dari konten tadi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita ngelihat dari konten itu langsung menerima mentah-mentah teman-teman. Jadi kita tuh harus cari lebih teliti teman-teman. Dan itu kita sendiri yang mengendalikan gitu ya. Nggak mesti orang lain gitu ya. Dan nggak mungkin orang lain juga. Oke, itu video ketiga. Selanjutnya kita tonton lagi biar nggak bosen banget gitu ya. Kita nonton lagi. Oke, udah muncul. Nanti habis ini baca komentar aja kita. Oke, oke. Oke, udah muncul ya. Oke, silakan ya. Menurut lo usia 25 sampai 30 sekarang anak muda harus beli rumah nggak? Harus bro, rumah harus. Jangan beli mobil dulu lah. Kalau gue ya, mobil 2-3 tahun harga turun. Beli rumah dulu lah. Rumah tuh sekarang yang 200-300 juta ada loh bro. Ada di Bogor. Anak-anak kantor gue banyak kok ngambil yang sebenarnya buat mereka. Mereka nggak tahu mau tinggalinnya kapan, tapi mereka punya pembayaran lah, punya komitmen pembayaran gitu setiap bulan. Mereka masih ada beberapa yang biasanya kontrak atau ngekos, itu buat investmentnya mereka, tapi wajib. Oke, silakan teman-teman yang mau beli rumah ya 200-300 juta ya. Dengernya beda, dengernya beda gila semua. Sampai dibilang wajib ya, wajib punya rumah di usia 25 tahun loh. Boro-boro punya rumah. Cuma 200-300 juta kok aja ya. Ya, itu dia ngomong tadi. Iya mah, teman-teman. Oke. Kayak gitu ya. Ini hampir mirip ya kayak yang tadi ya. Tapi kalau yang ini berbicara Ya, tentang standar bahwa di usia gini tuh harus punya rumah gitu ya. Tapi kan itu standar dia ya. Standar kita kan beda, teman-teman. Kalau kita mau nyebut uang segitu aja agak susah ya. Tapi kan semua orang tuh berbeda-beda. Tapi ada juga ya mungkin itu ya, yang memang mungkin standar dia kan. Tapi karena diupload di TikTok, jadi standar TikTok dan orang-orang ya, kalau aku baca di kolom komentarnya tuh, oh ya memang seharusnya di usia segitu tuh emang harus segitu katanya. Penghasilannya ya, harus ya. begitu. Itu kan memang apa ya? Itu salah ya. Di umur segitu harus dapat penghasilan gitu kan. Akhirnya kan kita yang dengan latar belakang yang beda-beda ini kan nggak apa ya, nggak keikut gitu kan. Belum lagi yang punya tanggungan gitu, bantu orang tua dan lain sebagainya. Itu kan bahaya kan. Kalau sampai terbesit, wah ini aku umur 25 tapi penghasilan masih segini, akhirnya stres, akhirnya nyalahin Tuhan, nyalahin takdir, kan itu salah gitu kan.
Oke, Gitu Bang. gitu ya. Oke, dari Mas Binta gimana nih ngeliat konten tadi nih? Gak heran sih Mas. Kan memang rata-rata Mas Bro, Mas isi Bro. konten pasti Iya ya. yang berupa uang, berupa duit. Karena memang saat ini kan kapitalis memang Mas. Ya. Kalau kita pengen berbicara yang lebih tinggi lagi Mas ya. Jadi kayak ya namanya kapitalis, standar hidup itu uang Mas. Standar hidup itu tuh kekayaan. Kamu punya apa? Di umur sekarang kamu udah punya apa? Tapi ketika kita berpola pikir Islam, kita nggak akan mandang itu, tidak akan apa ya, merasa rendah melihat itu. Kok aku nggak bisa kayak gitu? Enggak, karena ya kembali ke pola pikir tadi. Kalau pola pikir kita kapitalis, yang mikirnya uang pasti lihat kayak gitu, aku wajib beli rumah. Sedangkan kalau kita sudah berpikir Islam, ya mana ada istilah hak wajib beli rumah apalagi 200 juta. Itu kan hanya standar yang dibuat-buat. Nah, ini bahaya banget untuk Gen Z saat ini kan, yang kayak seumuran saya ini, sehingga melihat yang kayak gitu tuh dijadikan standar. Kalau kamu nggak bisa kayak gitu, kamu berarti gagal. Kalau kamu belum punya rumah, kamu rendahan. Sehingga orang-orang yang ya gimana yang gajinya di bawah UMR, insecure kayak gitu. Iya, jadi Oke. kayak gitu. Karena Oke, oke. memang saat ini kan, Berarti kembali lagi ke pemikiran ya teman-teman. ya Ya, ya gitu ya. Oke, itu ya teman-teman dari konten tadi. Ada nih yang komentarnya tentang konten tadi nih. Kalau nggak mampu, jangan nyoba-nyoba ngambil rumah menurutku. Ini tadi ingetin ya. Apalagi kalau pakai KPR. Soalnya dua tetangga di sebelah rumah kakak perempuanku ngambil rumah di klaster pakai KPR. Sekarang rumahnya lagi dilelang bang. Wah ini Ya, aku itu tadi ya. Dampak dari standar TikTok karena kita iya, ngikutin iya. TikTok tadi, akhirnya usia sekian harus punya rumah. Akhirnya apa? Akhirnya pinjol, akhirnya utang gitu kan. Bukannya malah makmur hidupnya, malah berantakan gitu dari Iya, iya. pinjol itu kan. sehingga memaksa juga Mas. Akhirnya apa? Nggak, uang nggak cukup beli rumah. Akhirnya apa? Kredit rumah, riba Iya. sudah. Betul. Itu kalau kita Ya, ngikutin betul, standar betul. kan. Betul, betul. Oke. Lanjut, Yum. Lanjut, lanjut. Ya, ya. Wah, lumayan ya. Ini ada lagi nih. Hiduplah sesuai dengan kemampuan. Jika banyak keinginan dan mimpi, perbanyak skills dan upgrade diri. Usaha tidak akan membohongi hasil. Ya, jangan terlalu fokus di sini deh katanya. Tapi kalau berbicara tentang fokus kepada skill ataupun upgrade diri, ya benar tuh. Jadi jangan sampai kita fokus kepada apa yang belum kita capai, tapi diri kita aja nggak kita upgrade gitu ya. Pertama skill ataupun saat ini tuh yang paling penting itu apa yang kita miliki gitu ya. Kalau seandainya skill kita aja nggak mumpuni, jangan sampai kita tuh berharap terlalu tinggi juga gitu ya. Kita harus usahakan diri kita juga, usahakan dengan skill-skill ataupun kemampuan yang kita miliki gitu ya. Jangan sampai kita tuh fokus ke sesuatu yang contoh kayak kita ngelihat konten-konten kayak tadi, wah aku harus di usia sekian harus punya rumah nih, tapi kemampuan kita aja belum mampu gitu ya, belum mampu bekerja dengan efektif gitu ya, masih males-malesan gitu ya. Nah kita harus fokus ke diri dulu, jangan sampai ngeliat konten-konten kayak kita tadi. Ya memang semangat tuh, semangat pengen buat beli rumah, tapi ujung-ujungnya nanti kalau nggak tercapai, ya itu yang buat kita tuh depresi gitu ya, stres gitu ya, Pinjol. malah jadi jadi pinjol gitu ya, jangan sampai gitu kan. Itu yang harus kita hindari teman-teman. Oke gitu ya. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Masih ada dua video lagi. Oke, ini videonya. Oke, udah muncul? Oke, udah muncul. Kita Model mahal buat jalan sama pasangan masa jangan jangan lupa kalau grocery itu biar pasangan lo bisa dibantu sebelum minimal kalau nggak buah kalau mau masak di kios biar apa biar bisa masak bareng. Nah, jangan lupa
masuk ke section coklat. Walaupun cewek tetap tawarin coklat, jangan lupa di bagian section coklat. Biar bisa set itu bikin times kalau lo udah grocery date apalagi lanjut cooking date. Oke. Kayaknya konten kayak gini tuh dipakai untuk ini ya, untuk orang-orang yang mau mendekati cewek-cewek lain gitu ya. Ini persiapan untuk ngedate atau gimana gitu ya. Oke, ini dari Mas Bintang nih. Gimana nih tanggapan Mas Bintang nih? Dari kita lihat aja Mas ya. Ya, Ya benar-benar konten itu gak bermutu karena membuat standar anak muda kalau nggak kayak gitu tuh kamu ketinggalan. Apalagi yang dibahasnya itu pacaran kan, yang dibahasnya itu konteksnya pacaran. Tambah sampai kalau kalian nggak gini, kalian nggak nyampe, attitude kalian kurang. Seolah-olah orang yang nggak ngikutin kayak gitu tuh bodoh, orang yang nggak ngikutin kayak gitu dead. Jadi apa? Anak muda yang nonton itu Mas ya, pasti dia langsung, oh aku nih harus kayak gini, aku nih harus kayak gitu. Sehingga apa? Itulah sekarang banyak anak muda ini Mas, sangat mudah terpengaruh dengan suatu tren. Ada tren kayak gitu langsung ngikutin, tren kayak gini ngikutin tanpa menfilter. Kira-kira tren itu bagus nggak untuk diikuti? Nah itu. FOMO. FOMO. Kembali ke FOMO tadi ya. Ngikutin aja gini ya. Udah nonton-nonton tren kayak gitu, boro-boro ininya. Berarti perlu cari pacar dulu gitu ya. Sehingga dia terjerumus ke pacaran gitu ya. Jadi konten-konten kayak gitu tuh bisa berujung kayak gitu ya. Ke ke dunia pacaran terjadinya ya. Kalau Kak Gio gimana nih ngelihat konten kita nih? Karena tadi nggak tahu ya, nggak jelas di aku nggak jelas, putus-putus. Kalau dari penjelasannya tadi ya sama aja sih. Itu tuh kayak FOMO tadi. Kalau FOMO itu tetap harus kita filter dulu sebelum ngikutin trennya itu kan. Apakah itu bakal bermanfaat atau bakal menambah mudarat? Jadi difilter dulu. Ya, filter dulu gitu ya. Ya intinya jangan terlalu mentah-mentah teman-teman kalau teman-teman tuh ngelihat kontennya, baik itu kontennya mungkin quote gitu ya, ataupun kayak yang di awal-awal gitu, ada yang konten-konten tren-tren yang viral gitu ya. Jangan teman-teman terlalu mentah-mentah gitu ya. Itu tuh apa manfaatnya teman-teman tuh harus cari tahu itu dulu. Jadi jangan sampai kita ngikut-ngikut aja kayak pomo-pomo tadi ya. Gitu ya teman-teman. Oke, satu lagi nih, penutup nih dari video kita pada malam hari ini. Ini yang kami dapat aja teman-teman. Jadi enggak semua konten yang kami tampilin. Jadi ini ada beberapa konten aja yang kami tampilin yang kami dapat gitu ya. Dan biar kita bisa bahas juga. Oke, ini konten selanjutnya. Udah muncul ya teman-teman? Udah muncul lah. Oh, oke, udah muncul ya. Mahal buat nanggepin minal aidin dari mantan dan anti badut. React pakai emot andalan korporat. Nah, ingat ya gue bilang bukan balas. Jangan pernah kepancing untuk balas. Hehehe, minal aidin juga ya. Wow, itu namanya lo mancing. Kamu apa kabar? Aduh, di situ lo kawan. Di situ lo badut. Tapi kalau lo cuma react, lo mahal kan? Mahkota mustahil. Ah, ini kayak ini ya. Mana nih? Mencampur adukan. Iya, ya betul. Udah ini ya, udah keluar dari ini ya, besar screen ya. Udah, ayo, silakan pindah, silakan. Boleh ditanggapi tadi. Gio dulu nggak, Mas ini, Mas Gio. Berapa? Ah, Mas Gio dulu. Mas, ya Mas Nggak Gio. jelas. Nggak jelas. Putus dia aku. Iya. Attitude jawab minal aidin wal faizin dari mantan. Caranya itu kasih emoticon ini aja katanya tadi. Kasih emoticon ini aja. Jangan sampai kita balas juga minal aidin wal faizin, mohon maaf juga. Jangan dibalas gitu maksudnya. Mantul. Ya, jadi dia tuh ngajarin dari konten tadi dia tuh ngajarin buat kita tuh kalau ngebalas minal aidin wal faizin dari mantan tuh jangan dibalas gitu. Cukup balas dengan emoticon gini aja. Nah, gitu. Dia tuh ngajarnya aja sih sebenarnya. Tapi kalau dari Mas Bintang deh, ngeliat kontennya gimana? Itu tuh
benar-benar nggak bermutu mas konten kayak gitu. Sehingga kita harus ngikutin yang kayak gitu, seolah-olah dia tuh ngasih contoh harus gini loh. Apalagi minal aidin wal faizin yang jelas-jelas kan mohon maaf lahir batin dari mantan di reaction kayak gitu. Ya kan jelas-jelas itu nggak bermutu. Tapi justru konten yang kayak gitu tuh rame. Itu yang saya heran mas. Konten yang kayak gitu tuh rame dan orang itu betah justru nonton kayak gitu tuh. Nah, ya kita yang sudah paham, kita yang sudah apalagi kita yang sudah paham syariat, lihat awalnya aja sudah nggak ngerespon lah, nggak respect. Apalagi untuk dilanjutin ya konten yang kayak gitu, kita tonton sampai selesai. Nah, memang sekarang ini untuk TikTok ini yang bahaya mas untuk anak muda. Bukan cuman Raymond Chen sih yang bilang, Ustadz Felix juga. Kemudian si siapa ya? Agus Leo Halim. Aku paling senang nonton beliau itu. Beliau itu pernah mereaction TikTok. Karena memang rata-rata konten yang dibuat itu agar membuat apa ya? Kalau bahasanya tuh tren-tren di kalangan anak muda sehingga anak muda itu harus berpatokan pada satu ini. Misalnya kayak tadi trennya tren pacaran, tadi trennya tren mantan. Nah, sehingga anak muda itu harus ngikutin kayak gitu. Gitu, Mas. Soalnya saya nggak terlalu ini kayak gitu. Nggak terlalu ngikutin juga ya. Oke. Ya, nggak respect Kalau lah, Mas. nggak respect tadi sama kontennya tadi ya. Kalau aku ngelihat kenapa konten ini muncul, karena zaman sekarang pacaran itu dianggap hal yang biasa ya, hal yang lumrah gitu ya. Zaman sekarang gitu ya. Jadi konten-konten kayak gini tuh kayak, wah ini aku perlu banget nih. Karena kan orang yang ngelihatnya itu kan banyak kan orang yang pacaran juga gitu ya. Jadi kenapa konten ini bisa viral? Jadi bisa dilihat dari situ sih. Karena zaman sekarang orang pacaran itu dianggap lumrah, kemudian banyak juga orang yang pacaran gitu ya. Sehingga orang-orang yang ngelihat itu, wah ini bermanfaat sangat berguna banget nih untuk aku nih, biar pacar aku nggak sakit hati gitu ya. Kalau ada mantan aku yang ngucapin minat aidin ya gitu ya. Tapi buat kita yang orangnya yang mungkin bukan ini ya, buat kita yang sudah belajar gitu ya terkait dengan pacaran, terkait dengan bahwa berhubungan dengan lawan jenis itu harus gimana gitu ya. Nah, ngelihat konten-konten kayak gini tuh kayak ini bukan sesuatu yang baik gitu ya. Kayak memutus tali silaturahmi banget gitu ya. Nah, tapi kita kembali lagi kalau kita ngelihat dari kontennya, dia ngelihatnya dari secara umum aja mungkin ya. Kemudian mungkin dari si pembuat konten juga tujuannya itu ya tadi ke orang-orang yang pacaran gitu ya, mengajarkan mereka gitu ya cara biar pasangannya itu nggak marah kalau ada mantannya ngechat gitu ya. Tapi ya kalau kita udah belajar, teman-teman sini, saya beranggapan teman-teman juga sudah mengerti gitu ya, dengan pacaran itu nggak boleh, dengan eh, pergaulan lawan jenis itu nggak boleh gitu ya. Tapi sebenarnya teman-teman bisa meminimalisir konten-konten kayak gini tadi. Teman-teman tuh bisa mengalihkan gitu ya. Teman-teman tuh bisa nggak usah ditanggepin ataupun nggak usah ditonton terlalu lama konten kayak gini, sehingga algoritmanya itu bakal berubah dengan konten-konten yang teman-teman inginkan, teman-teman perlukan. Jadi konten-konten kayak gini kalau seandainya teman-teman nggak relate ataupun bisa nggak sih konten-konten kayak di TikTok tuh di apa di ini dislike. Nah kalau perlu sih dislike aja. Tapi kalau aku ngelihat konten-konten yang nggak mungkin dari pandangan aku nggak bermanfaat gitu ya, aku nggak pernah nge-like gitu ya. Apalagi seandainya ada perempuan yang nggak berhijab langsung aku nggak like gitu. Walaupun mungkin dalam kontennya itu ada sesuatu yang disampaikan gitu ya. Tapi ya cukup sekali dengar langsung scroll aja gitu ya. Kalau seandainya dalam konten itu ada hal-hal yang mungkin tidak relate sama kita gitu ya. Terutama konten kayak tadi gitu ya. Tentang orang pacaran kan kita nggak pacaran nih misalnya. Jadi katanya ini konten nggak bermanfaat, kita langsung scroll lagi gitu ya. Kita alihkan ke konten-konten yang bermanfaat aja. Gitu ya teman-teman. Kalau Mas Gio gimana nih? Kak Gio? Tadi diam aja nih. Oke, gimana kan? Itulah intinya tentang ini kan tadi tentang mantan yang ngechat minal aizin tadi kan. Betul betul.
Standar ngucapin ke mantan. Nah, standarnya itu harus ini ya, biar pacarnya tidak marah. Jadi mantan tuh kalau mantan ngechat, kita tuh jawab cak ini baik, jangan terlalu panjangi. Oh, Iyo, ya, kamu nih, awal pengalaman. astaga. Ya kalau aku pribadi ya sewajarnya aja lah. Kalaupun Iya, sebenarnya. apalagi udah mantan kan, ya kalaupun dia minal aidin wal faizin, ya jawab sewajarnya gitu aja. Jangan terlalu singkat atau gak direspon sama sekali atau direspon dengan berlebihan gitu. Iya. Oke. Oke, ini ya dari tanggapan dia. Oke, ini ada pertanyaan nih dari teman-teman kita yang ada di Zoom nih. Tanggapan dan pendapat ada sebagian orang nggak mau download TikTok, biasanya kenapa Kak? Nah, apalagi di lingkungan pergaulan biasanya bahas itu. Kak, kenapa biasanya ya? Nah, ada Itu nggak nih? dia Ada udah di Mas pintar Yudi. itu. Dia udah pintar itu. Orang pintar ya. Ya karena di TikTok itu memang benar-benar eh, kurang bagus ya. Kalau menurutku isi-isinya. Jadi makanya di beberapa negara sampai di ban kan, karena memang ngerusak. Nah mungkin yang temennya tadi yang nggak download tadi dia paham, akhirnya dia karena takut terpengaruh akhirnya nggak download. Tapi kalau kalau kata Mas Bayu ya, kalau kita nggak terjun ke TikTok nanti kontennya malah isinya yang jelek-jelek doang, nggak ada konten-konten yang bagus baik-baik gitu kan, akhirnya nggak seimbang. Ya tergantung. Aku juga main juga TikTok. Cuman aku upload-upload doang gitu. Nggak nggak terlalu sering scroll-scroll. Kalau scroll-scroll kebanyakan di lebih ke Instagram ya. Tuh kalau Ah, kataku. Oke, gitu ya. Kalau Mas Bintang gimana? Nanggapin orang yang nggak mau download TikTok tuh gimana kan? Ya kembali, kalau kita nggak download, kita kita nggak terdistract yang kayak konten-konten yang unfaedah kayak gitu. Nah, ketika kita download juga ada manfaat yang besar. Dari TikTok itu kita bisa menghasilkan uang. Ini pengalaman pribadi Mas ya. Saya Hmm. pakai TikTok itu untuk hasilin uang. Jadi TikTok saya itu alhamdulillah sudah pemasukan 2 minggu ini sekitar 800.000. Kan lumayan Mas. Hmm. Tapi kita ngambilnya itu sebagai TikTok itu untuk jualan. Saya jualan produk. Sedangkan terkait untuk scroll-scroll saya lebih ke Instagram. Karena algoritma Instagram dengan TikTok saya itu beda. Nah, kayak gitu Mas. Kalau saya nanggapinya Mas. Terus Oke. gimana teman-teman tadi? Mereka berarti paham kalau TikTok itu memang nggak bagus. Oke, oke. Berarti kembali lagi ke orangnya gitu ya. Kalau dari yang penjelasan Ya, Mas Bintang dan Mas Dio tadi terkait dengan TikTok ini, mungkin ada sisi negatifnya yang saat ini kita bahas tuh kebanyakan sisi negatifnya dengan konten-konten yang mempengaruhi standar-standar manusia gitu ya, standar-standar orang sekarang. Tapi kembali lagi ke orang yang menggunakan teman-teman. Kalau seandainya teman-teman tuh udah tahu tujuan teman-teman menggunakan TikTok itu apa gitu ya. Banyak sekali teman-teman orang-orang yang menggunakan TikTok tuh kayak untuk afiliasi, afiliat gitu ya sebagai konten untuk bener, jualan, untuk dakwah juga ada gitu ya. Dan orang-orang yang kayak bener, bener. gitu mungkin orang-orang yang udah bisa ngendaliin gitu ya. Atau orang-orang yang udah tahu tujuannya teman, udah tahu tujuan di awal bahwa aku download ini untuk apa nih gitu ya. Jadi kembali lagi buat orang-orang yang nggak mau download TikTok mungkin ya. Mungkin mereka orangnya tahu nih, aku kalau kalau download ini nanti aku terpengaruh, rasa malas aku tambah meningkat gitu ya. Aku lebih banyak scrollnya di sini gitu ya. Aku lebih banyak nonton hal-hal yang nggak bermanfaat di sini gitu ya. Sehingga dia memutuskan nggak download itu. Jadi nggak menutup kemungkinan itu hal yang baik juga teman-teman. Jadi oke. Jadi jangan sampai kita menilai orang-orang yang nggak download TikTok ataupun nggak download sosial media yang itu tadi, ya nggak download TikTok tadi sebagai orang yang nggak update gitu ya, ataupun kurang update lah, kurang update ataupun orang yang inilah nggak mau ngikutin tren gitu ya. Tapi mungkin orang-orang yang kayak gitu tuh orang yang sudah mengetahui tujuannya tuh apa teman-teman. Oh dia tuh tahu kalau aku download TikTok nih aku bakal
males-malesan nih, aku bakal lebih sering scroll-scroll sini, bakal waktu aku banyak terbuang sini. Jadi dia mutusin nggak downloadnya, biar dia meminimalisir hal-hal negatif tadi. Jadi nggak menutup kemungkinan itu justru jadi hal yang positif buat si orang ini ya, siapa nggak tahu pula namanya, ya buat si orang yang nggak download TikTok tadi. Mungkin dari yang dalam Zoom tadi kan ada tuh, ada orang yang nggak nonton, ada orang yang nggak main gitu ya, nggak main TikTok sama sekali gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang udah gabung, ada juga yang nggak main. Ya mungkin mereka sudah tahu bahwa kalau seandainya aku download ataupun eh, aku main itu bakal terbawa arus negatif gitu ya. Nah itu yang kita harus ambil hal positifnya dari orang yang nggak mau download TikTok tadi. Mungkin mereka tuh udah tahu tujuannya gitu ya teman-teman. Itu tanggapan kami bertiga tuh dari yang penanya ya. Oke, bener Kak, zaman sekarang pacaran dinormalisasikan, entah tok-tok banyak konten seperti itu, seakan-akan itu sebagian pengalaman dan kebutuhan anak muda. Ya, karena kan masyarakat secara umum saat ini tuh ngelihat pacaran itu hal yang biasa gitu ya. Nah, itu yang harus kita lawan. Kita lawannya dengan apa? Konten-konten yang bermanfaat. Jadi teman-teman kalau seandainya teman-teman tuh punya keahlian ataupun punya apa ya, punya konten-konten yang bermanfaat, ya share aja dan jadikan konten-konten teman-teman tuh bisa ngalahin konten-konten yang nggak bermanfaat tadi. Jadi konten-konten yang nggak bermanfaat itu bisa teralihkan ke konten-konten yang bermanfaat dari teman-teman khususnya gitu ya. Oke, kayaknya udah hampir 10 ya. Wah, nggak terasa nih. Oke, kalau kita lihat pembahasan kita pada malam hari ini banyak sekali konten-konten yang menjadi standar-standar gitu ya. Konten-konten yang mungkin teman-teman nggak terlalu relate dengan konten-konten yang kami sampilkan gitu ya. Tapi mungkin ada juga sebagian yang relate, tapi kita di sini melihat secara umum bahwa banyak sekali konten-konten yang sampai mempengaruhi orang, kayaknya aku harus ngikutin ini deh. Kayaknya ini bisa jadi sesuatu yang keren kalau aku ngikutin gitu ya. Kayak tren-tren yang joget-joget tadi, kalau aku nggak ngikutin, aku kurang update nih. Nah, itu yang harus kita hindari. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau teman-teman emang punya standarnya sendiri, bahwa teman-teman tuh nggak mesti nih, nggak mesti ngikuti standar TikTok, tapi teman-teman tuh tahu tujuan teman-teman. Kalau tandanya teman-teman di TikTok justru teman-teman terbawa arus, teman-teman tuh malah salah salah ngikuti standar gitu ya, teman-teman tuh malah ngikutin standar-standar di TikTok terus gitu ya, ngelihat ngelihat konten-konten yang menampilkan kekayaan, teman-teman tuh harus ngikutin, ngelihat konten-konten yang buat standar umur 20 harus gini, teman-teman harus ngikutin, itu teman-teman harus alihkan. Teman-teman harus tahu tujuan teman-teman harus mengerti gitu ya, bahwa standar kita tuh bukan di TikTok, apalagi standar kita tuh bukan juga di kehidupan orang lain, tapi standar kita tuh bagaimana baiknya menurut Allah teman-teman. Jadi kita kembalikan lagi bahwa standar kita sebagai manusia itu gimana tuh, gimana menurut Allah yang baik. Yuk ya, kata Allah bilang bahwa kita tuh nggak boleh bergaul sesama lawan jenis. Ya kita nggak usah ngeliatin konten-konten di TikTok yang memperlihatkan mereka bergaul bersama lawan jenis, tapi kita harus fokus kepada standar yang Allah berikan gitu ya, standar di mana bahwa hubungan laki-laki perempuan itu harus dijaga. Nah itu, jadi kita alihkan konten-konten yang mempengaruhi standar-standar tadi. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini ataupun teman-teman yang pernah mengalami gitu ya, pernah mengalami ngikut aja atau ngalur aja terkait dengan konten-konten, teman-teman mulai saat ini bisa untuk meminimalisir itu dengan tahu tujuan teman-teman untuk apa, tahu tujuan teman-teman tuh nonton itu apa gitu ya. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Mas Gio gimana tuh? Closing ini. Iya, karena udah jam 10. Oke, kalau dari aku ya, dari yang kita obrolin dari tadi, mungkin aku pribadi nggak bisa mengklaim bahwa aku terbebas dari tren-tren ya. Kadang juga masih kalau nemu konten-konten yang relate tuh, oh iya ya bener ya. Tapi satu hal yang harus kita ingat bareng-bareng bahwa standar TikTok ini nggak bisa kita jadiin pegangan gitu. Karena standar TikTok ini bukan dasar dari ajaran Islam ya. Nggak bisa kita jadiin sandaran. Ya, jangan sampai kita tuh disetir oleh TikTok tadi. Kalau di TikTok kayak gitu, atau banyak orang yang
bikin tren kayak gitu, balik lagi harus kita filter dulu, harus kita lihat dulu dari sudut pandang ajaran Islam, apakah ini sesuai atau tidak, gitu kan. Jangan sampai karena bermodal relate dan banyak yang share dan banyak yang merasa sama, jadinya kita ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan standar tadi. Dan selain itu juga standar TikTok kayak yang flexing itu jangan sampai kita jadiin standar itu. Harus banyak-banyak bersyukur karena setiap orang itu kan rezekinya beda-beda dengan porsi yang berbeda dan waktunya masing-masing gitu. Nggak bisa kita samain dengan yang ada di TikTok. Harus bisa jadi versi diri sendiri lah, versi terbaik diri sendiri. Apa yang sudah Allah tetapkan gitu kan. Mungkin itu. Oke, dari Mas Gio nih. Dari Mas Bintang gimana nih? Untuk penutup nih. Mas ya, kita jangan jadikan itu sebagai standar hidup kita, apalagi sebagai contoh hidup kita. Tapi jadikanlah ya syariat Islam itu sebagai standar hidup kita. Aturan-aturan yang Allah sudah buat itu jadi kita jadikan sebagai standar hidup kita. Kenapa tren-tren kayak gitu kita jadikan standar hidup? Padahal kan landasannya nggak ada. Sedangkan Al-Qur'annya sudah ada landasannya, nggak kita jadikan standar hidup. Nah itu yang perlu menjadi pertanyaan kita. Kemudian yang kedua, terkait TikTok tadi, kembali ke kita pribadi masing-masing. Bukan berarti sesi tanya jawab malam ini itu melarang kita untuk mendownload TikTok, tidak. Tapi mengajarkan kita untuk lebih bijak dalam memanfaatkan aplikasi tersebut. Karena bisa juga aplikasi tersebut kita gunakan untuk income kita. Kembali ke kita mau pakainya itu untuk apa. Kalau cuma pakai untuk scrolling, mending saran jangan. Tapi kalau kita untuk pakai yang bermanfaat kayak jualan, boleh. Jadi intinya itu kita harus bijak dalam menyikapi itu. Oke, gitu ya teman-teman. Terima kasih Mas Bintang ya. Terima kasih Mas Bintang. Kak Gio juga ya pada malam hari ini. Tapi mungkin sebelum nanti ditutup teman-teman, ada sesi dokumentasi sedikit ya teman-teman, biar nanti ada foto-fotonya sedikit. Jadi buat teman-teman yang dirasa bisa open kamera, boleh nanti di open kamera ya. Oke, sebelum ditutup untuk sesi dokumentasi, mungkin saya sebagai moderator di awal gitu ya, orang yang buka di awal, mengucapkan terima kasih buat teman-teman, terutama buat Mas Bintang, Mas Gio gitu ya. Kemudian buat teman-teman yang udah join dari awal sampai akhir, terima kasih karena untuk sharing pada malam hari ini teman-teman udah join dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin dari tadi teman-teman tuh menyimak gitu ya, ataupun nggak menyimak nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman udah join di sini, artinya teman-teman tuh udah ngasih waktu untuk menyimak apa yang kita bahas pada malam hari ini. Jadi terima kasih buat itu. Kemudian jangan lupa untuk mengikuti sharing-sharing ataupun agenda-agenda di hack terutama agenda-agenda yang sering rutin ya, terutama di kayak gini sharing session. Kemudian ada juga di bagian dibacain juga nanti di Rabu malam sama saya juga nanti ya. Ketemu lagi kita nanti. Insya Allah nanti teman-teman buat yang teman-teman yang udah join di grup tetap ikuti agenda-agenda Hack Academy di agenda-agendanya di grupnya ya. Oke, untuk yang belum masuk grup boleh nanti diinfokan kembali, boleh di chat di IG-nya Hack Indonesia ataupun nanti ke adminnya ya. Adminnya di Hack Indonesia boleh nanti di chat untuk masuk grup. Oke, untuk malam hari ini sama-sama kita tutup untuk sharing kita. Tapi sebelum dia matiin ininya, dimatiin zoomnya, nanti kita sama-sama foto bersama teman-teman. Jadi jangan keluar dulu. Boleh teman-teman nanti untuk open kamera gitu ya. Oke, untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini, sama-sama kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.